mentor kita, Mas Bahtiar Hidayat. Halo Mas Bahtiar, apa kabar? Halo, halo, halo semua. Gimana puasanya lancar, Mas? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga lancar terus sampai Lebaran ya. Kan kita udah mau deket-deket Lebaran nih. Amin, amin. Oke, oke teman-teman semua. Jadi sebelum kita memulai sesinya, ada baiknya kalau kita perkenalan dulu ya kan, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, kita mau perkenalan dulu mungkin dari eh, tentang BitLabs Academy itu sendiri ya. Kita akan setelkan video tentang BitLabs. Nanti akan aku share screen di sini sebentar. Oke. Aku share screen duluan ya, Mas ya. Oke, betul Oke. ya. Ini aku mau share screen. Ya, ini udah kelihatan? Oke, ini adalah company profile kita di BitLabs Academy. Jadi buat teman-teman yang baru ambil kelas di BitLabs yang pengen tahu sebenarnya BitLabs Academy itu apa, silakan ditonton aja. Saya alumni Surabaya. Pada saat itu lagi dibutuhin banget sih di era zaman sekarang, apalagi kan sekarang belajarnya teknologi data. Jadi ya itu benar ilmu yang penting banget sih, karena kayaknya kalau zaman sekarang untuk bisnis itu bisa dikatakan baik, bisa berkembang dengan baik kalau misalnya kita sesi itu baik. Hari ini belajarnya seru banget, dibantu materi BitLab. Kita belajar secara teknikal, belajar statistikal juga, analisis dari secara teori. Misalnya itu benar-benar kita guide one step by step gitu. Ya itu keren banget bisa paham dari Oke, itu dia tadi segelintir perkenalan dari BitLabs Academy. Jadi memang kita itu merupakan e-learning platform ya teman-teman, dan kita udah berdiri dari 2019 dan sampai sekarang kita udah punya lebih dari 120.000 pengguna di seluruh Indonesia. Dan itu sebuah kebanggaan buat kita tersendiri ya. Nah, terus kita rencananya hari ini kita mau ngabuburit karena kan lagi bulan puasa. Kita ngabuburit, kita sekalian belajar gitu daripada kita melakukan hal-hal yang tidak penting, mendingan kita gunakan waktunya untuk belajar. Nah, oke. Terus selama 2 jam ke depan, jadi ini sesinya ada 2 jam teman-teman. Nanti 1,5 jam akan diisi materinya oleh Mas Bahtiar Hidayat selaku mentor BitLabs, dan setengah jam sisanya kita akan gunakan sebagai sesi tanya jawab gitu. Nah, untuk absen sendiri nanti kalian wajib mengisi konfirmasi absen, ada di link yang nanti aku akan share di chat supaya kalian bisa terdaftar gitu ya. Nih. Di sini kalian bisa aku kirim di chat box aja ya, teman-teman. Oke. Di situ kalian wajib konfirmasi absen di link tersebut, disilakan diisi aja, isi kehadiran kamu supaya nanti kita bisa ke-track gitu absennya. Nah, untuk ini kalau misalnya dari Mas Bahtiar sendiri nih Mas, biasanya kalau misalnya kita ada sesi tanya jawab, enakan ngomong langsung apa dari kolom Q&A aja? Paling enak dari kolom Q&A kali ya, biar Oh nanti gitu. bisa kelihatan. Mungkin ada pertanyaan yang kadang-kadang sama gitu, jadi biar lebih terlihat aja satu persatu. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Oke. Sekarang mungkin kita mulai aja absennya. Mulai sesinya kali ya, Mas Bahtiar. Mungkin bisa Oke, perkenalan dulu, lalu bisa dilanjut ke materi, Mas. oke, oke. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah sempetin nih waktunya di siang-siang yang panas banget, pasti panas. Apalagi teman-teman yang lagi sedang beribadah puasa. Ini
lagi ujiannya paling berat nih siang-siang, udah siang, lemes, habis itu haus mungkin. Nah, tapi teman-teman manfaatin waktu ini untuk belajar. Semoga teman-teman dari sini bisa dapat manfaat, bisa majuin bisnisnya teman-teman, ataupun yang baru, aku pengen bangun apa, bikin bisnis apa ya, nggak punya ide. Moga-moga dari sini dapat ide. Terus yang mau aku pengen kerja Kak, kerja sebagai digital marketing, bisa banget. Semoga dari sini teman-teman bisa juga dapat pekerjaan. Jadi ilmu ini nggak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk kerja juga bisa. Oke, perkenalkan dulu, namaku Bahtiar. Aku digital marketing dari BitLabs Academy. Jadi aku sudah bergelut atau istilahnya belajar ya, belajar digital marketing itu sejak tahun 2011. Kalau digital marketing mungkin kalau sampai sekarang mungkin belajar digital marketing di sekolahan, di universitas, di kampus itu jarang itu. Belum ada, apalagi di tahun 2011 dulu ya. Jadi aku belajarnya itu dari mentor ke mentor, dari mentor yang dalam negeri, luar negeri. Kok dulu mungkin 2011 sampai 2013 itu agak jarang ya cari kayak mentor atau pemateri yang bahas tentang digital marketing. Bahkan orang pas zaman dulu itu kayak aneh gitu loh, orang itu di rumah aja tapi bisa ngasilin duit tuh. Apalagi kayak yang booming kayak sekarang ya, yang barusan ada katanya babi ngepet, soalnya di rumah aja tapi bisa ngasilin duit. Nah itu sama kayak aku dulu pas tahun 2011 2013 itu. Aneh ini di rumah aja tapi bisa ngasilin duit dong. Aneh ini ngapain sih? Mungkin kalau sekarang orang lebih aware ya, oh dia bisa jualan GoFood, jualan di Shopee, jualan di IG dan lainnya lah. Kalau zaman dulu itu kayak aneh gitu, kok jelasin digital marketing itu apa sih? Ya aneh lah gitu. Nah sekarang, di saat sekarang ini momen yang tepat. Jadi tahun 2017-an aku mulai masuk ke industri. Jadi 2011 sampai 2017 itu aku freelance. Habis itu 2017 sampai 2021 sampai sekarang lah, aku bekerja di industri di berbagai startup. Salah satu yang pernah aku handle kliennya antara lain kayak Aqua, Airum, Tuition Australia, Citra dan sebagainya lah gitu. Jadi semoga dari sini aku bisa share pengalamanku tentang cara handle klien ini dan bisa aku bagikan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya gitu. Semoga di sini nggak hanya sekedar ilmu, hanya tahu aja, tapi teman-teman bisa terapin dan bisa berimpact buat teman-teman gitu. Pas mungkin aku agak curhat dikit ya, mungkin di tahun 2011 sama 2013 tuh belajar digital marketing itu cukup sulit teman-teman. Teman-teman mungkin harus belajar pakai bahasa Inggris karena rata-rata mentornya tuh dari luar negeri, bayarnya pakai dolar, dan kalau bayar pakai dolar pembayarannya nggak bisa pakai transfer, harus pakai kartu kredit lah, pakai PayPal dan lain-lain gitu loh. Kalau sekarang itu teman-teman itu momen yang tepat untuk belajar. Kenapa? Cari mentor gampang. Habis itu cari materi yang berkualitas tapi harganya murah itu gampang. Kalau zaman dulu tuh kalau kamu mau belajar itu harus bayarnya mahal banget gitu. Kalau sekarang yang gratis pun itu udah cukup berbobot. Tapi kalau teman-teman pengen lebih serius lagi, lebih dalam lagi, teman-teman bisa ikut para mentor, para praktisi yang udah pengalaman, udah belajar digital marketing bertahun-tahun gitu. Banyak di Indonesia, udah banyak banget gitu. Yang misal teman-teman ketik di YouTube, cara naikin follower di IG, itu banyak gitu. Pengen lebih serius, ada course-nya gitu. Jadi ini momen yang tepat untuk teman-teman belajar. Terus momen yang tepat untuk teman-teman nerapin juga. Kenapa? Di sekarang semua lini bisnis apapun itu kuliner kayak, habis itu apalagi fashion, itu semuanya harus online kalau pengen bisnisnya maju. Apalagi di saat pandemi kayak gini ya teman-teman, online itu sangat-sangat bisa membantu pemasarannya teman-teman. Habis itu untuk yang kerja itu industri sekarang itu lagi gede-gedenya buka peluang sebagai digital marketing, sebagai mencari orang yang punya keahlian di bidang pemasaran online gitu loh. Jadi kalau teman-teman sekarang belajar terus sama teman-teman diterapin, teman-teman punya portofolio nih. Nah ini teman-teman bisa ajukan ke perusahaan-perusahaan, banyak kok dari member BitLabs itu setelah belajar di sini yang kerja juga sebagai digital marketing gitu. Oke, gitu aja perkenalan dari aku. Ini aku langsung lanjut ke materi Mbak Kania.
Iya, silakan Mas Batiar, dilanjut aja. Oke, aku lanjut ke materi ya. Ini salah satu hasil Instagram yang aku kelola. Jadi ini ada Instagramnya BitLabs. Kalau teman-teman lihat di pojok kanan ya, kalau aku pojok kanan itu ada tulisan 111.000 account reach gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya, jadi postingan BitLabs ini bisa terjangkau sampai 111.000 reach gitu. Gunanya apa sih kalau bisa terjangkau banyak orang itu? Nah, ketika postingannya teman-teman terjangkau oleh banyak orang, itu efeknya apa? Pertama, banyak orang yang tahu infonya teman-teman. Itu yang pertama, yang paling dasar. Yang kedua apa? Follow-nya teman-teman pasti naik. Ketika follow-nya teman-teman naik, apalagi otomatis apa? Omsetnya teman-teman naik, profitnya teman-teman juga ikut naik gitu teman-teman. Jadi gunanya kalau teman-teman bisa belajar Instagram, apalagi organik, bisa naikin follow-nya teman-teman secara organik, itu enak. Udah hemat budget, terus apa? Apalagi engagement-nya juga pasti akan naik. Gitu. Oke, next. Nah, selain BitLabs, aku juga mengelola Instagramku sendiri yang namanya Semangat Umat. Jadi Semangat Umat itu Instagram untuk sosial lah, gitu. Instagram untuk sosial untuk bantu orang-orang yang membutuhkan, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih di pojok kanan juga ya, itu tertulis 750.000 jangkauan gitu. Jadi postingan ini free, gratis, sama sekali nggak berbayar untuk dapetin jangkauan segini banyak teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, gimana sih Kak kok bisa sampai dapat 750.000? Nah, gimana caranya supaya lebih detail? Aku udah share sebenarnya di materi IG-nya BitLabs gitu. Jadi teman-teman kalau pengen belajar lebih detail bisa belajar di materi pembelajarannya di BitLabs, tapi nanti di sini aku akan share sedikit, tapi teman-teman semoga paham dan semoga bisa langsung diterapin gitu. Nah ini dari Instagram yang aku kelola, itu aku bisa dapetin pendanaan atau donasi lah sekitar 3.600.000 dalam waktu 4 hari, 5 juta dalam waktu 5 hari. Jadi cepat gitu dari IG. Kenapa? Aku tahu, karena aku tahu gimana cara dapetin kepercayaan antara aku dengan konsumenku atau followerku itu tadi. Nah, ini nanti bisa teman-teman manfaatin untuk apa? Untuk dapetin itu pembelian dari IG-nya teman-teman gitu. Gimana caranya nanti akan aku share gitu. Jadi tenang, harap tenang. Oke, bentar. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar, teman-teman bisa langsung masuk ke BitLabs ID, nanti teman-teman bisa lihat yang hasil penghasilan jutaan dari Instagram. Di situ aku jelasin secara detail gitu. Tapi di sini nanti akan aku jelaskan juga gitu secara singkat karena waktunya kan cuma 2 jam ya. Jadi semoga dari sini teman-teman juga dapat insight, dapat masukan gitu. Tapi udah cukup jelas dari sini. Apalagi kalau teman-teman belajar dari sini pasti lebih jelas lagi gitu. Oke, next. Oke. Nah, aku mulai masuk ke materi yang pertama nih teman-teman. Materinya orang mau berikan uang ke kamu itu ada prosesnya. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Orang mau berikan uang ke kamu ada prosesnya, bukan beli cuma ya udah aku nawarin produk ya udah aku beli. Tapi enggak gitu teman-teman, ada prosesnya. Jadi aku kasih contoh nih, misal aku lagi di rumah nih, aku lagi di rumah. Terus tiba-tiba ada orang datang nih ke rumahku. Tok tok tok. Oh, iya Mas, ada apa? Ini Mas, saya mau nawarin susu apa ya, susu sapi gitu. Oh, enggak Mas, aku lagi nggak butuh gitu. Belilah Mas, aku lagi butuh uang nih, nggak laku, belilah Mas. Oh enggak Mas, saya lagi nggak butuh nih. Kita sebagai pemilik rumah ya, kita udah nggak tahu siapa penjualnya, terus kita nggak tahu siapa produknya, tapi dia maksa untuk beli gitu teman-teman. Otomatis lama-lama ya agak jengkel ya, aduh ini orang aku nggak kenal produk kamu, aku nggak kenal penjual kamu, aku nggak kenal siapa kamu yang jualan, tapi kamu tiba-tiba maksa gitu loh. Nah itu sama aja kalau teman-teman tiba-tiba jualan itu di IG, tiba-tiba di MDM, tiba-tiba komen-komen spam di artis-artis, itu sama kayak gitu. Diibaratkan kalau di online kayak gitu. Ataupun kalau di luar IG ya, misal teman-teman nge-broadcast WhatsApp, padahal teman-teman bukan temannya kalian, habis itu kalian juga nggak kenal, tiba-tiba nge-broadcast nawarin, itu kayak siapa sih, ganggu banget itu. Atau enggak nanti teman-teman
bisa kayak selain broadcast spam-spam gitu yang lain, itu mengganggu. Jadi ada prosesnya supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak ngeluarin tenaga banyak, tapi penolakannya itu nggak terlalu besar. Jadi konversinya untuk orang mau beli itu lebih gede gitu teman-teman. Kenapa? Kalau penolakannya besar, teman-teman kayak ngelakuin hal yang sia-sia gitu loh. Oke, jadi aku mulai. Jadi perilaku konsumen di era digital itu dibagi menjadi 5A. Ada aware, ada appeal, ada action, sama advocate gitu. Jadi kita mulai dari yang dulu apa yang nama aware, yang paling kiri kalau aku, oke, aware. Oke, kita masuk ke tahap aware. Aware itu apa sih? Aware itu kamu mengenalkan produk kamu itu sebagai solusi dari market kamu gitu. Maksudnya gimana? Misal nih, oke, misal aku punya parfum kopi nih. Aku punya kopi dulu ya. Aku punya kopi. Kopi ini kan punya beberapa manfaat nih. Ada kopi untuk ngilangin ngantuk kalau diminum ya. Ada kopi untuk apa lagi ya? Kopi untuk membersihkan jerawat kalau misalnya itu dibuat kayak membersih gitu atau masker. Ada kopi untuk nurunin berat badan. Kalau kopi itu dibuat untuk program diet yang kopi hijau itu. Ada kopi untuk parfum. Nah, teman-teman ini kopinya ini sebagai apa? Nah, teman-teman harus kenalin dulu marketnya teman-teman. Oke, aku mau kopi untuk nurunin berat badan karena aku mau jual kopi hijau gitu. Nah, teman-teman harus tahu nih, aku kenalinnya ke orangnya siapa. Nah, teman-teman bisa buka yang namanya Facebook Audience Insight. Ini yang kayak di screenshot yang aku berikan. Bentar aku buka, aku praktekin langsung biar teman-teman bisa langsung praktek. Bentar. Ketik aja di Google yang namanya Facebook Audience Insight nih. Terus klik. Nah, terus masuk nih, go to Audience Insight. Aku kopas linknya di kolom chat. Bentar. Mana nih kolom chatnya? Oke. Bentar. Kalau keluar ya kolom chatnya. Oke lah. Jadi teman-teman bisa nih masuk sini, masuk Google, terus klik ini. Pasti muncul ini kok. Terus masuk ke go to Audience Insight. Nah, pilih yang ini, Everyone on Facebook. Nah, ini gunanya apa sih, Kak? Gunanya ini buat teman-teman supaya lebih tahu nih, oh target market itu kayak gimana. Misal, oke, ketik Indonesia. Ketik Indonesia. Habis itu ketik, ini di sini bagian interest ini ketik diet. Apakah ada? Oke ya. Healthy diet, diet food. Kita coba healthy diet. Nah, dari sini kelihatan nih teman-teman. Moga-moga teman-teman kelihatan ya, kalau pakai HP mungkin agak kecil dikit, tapi teman-teman sebaiknya langsung praktek nanti. Catat aja, oke, untuk nyari target market demografinya supaya detail itu di Facebook Audience Insight gitu. Jadi teman-teman catat. Nah, di sini kelihatan nih, oh ternyata orang yang suka diet itu rata-rata 68% tuh wanita, 32% laki-laki. Jadi teman-teman pas ketika oke aku memutuskan mau jualan kopi hijau untuk nurunin berat badan, oh ternyata berat badan itu lebih orang-orang yang fokus ke berat badan itu gimana sih gitu. Teman-teman bisa lihat ini yang namanya Facebook Audience Insight. Habis itu teman-teman ketik terus kelihatan di gendernya. Oh ternyata itu lebih banyak cewek daripada cowok. 68% itu ternyata cewek. Habis itu 32% itu cowok. Umurnya itu 25-34. Oh, berarti teman-teman apa? Teman-teman tahu nih. Oke, ketika aku jualin kopi diet ini berarti aku harus menempatkan posisiku sebagai wanita nih. Oke, aku tawarkan ke wanita-wanita yang umurnya segini. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman tahu lebih detail gitu kalau di sini. Oke, next. Habis itu aku lanjut ke materi selanjutnya. Bentar. Nih, habis itu kan kita udah tahu nih, oh umurnya segini, habis itu lokasinya di mana, teman-teman ulik pakai ini gitu. So next. Nah, lanjut lagi, ketika teman-teman tahu nih, oke aku tahu berarti aku harus kenalin kopi dietku itu ke para wanita umur segini gitu yang tadi ya. Oke, dia teman-teman langsung kalau di IG bangun aware-nya itu gimana supaya orang tahu itu,
teman-teman bisa posting nih. Postingnya nggak hanya tentang jualnya produknya teman-teman aja. Misal, oke, jual kopi hijau diskon 50%, jualan kopi hijau beli satu dapat dua, nggak hanya gitu aja. Tapi teman-teman harus kasih perkenalkan punya teman-teman sebagai solusi dari problem marketnya teman-teman. Jadi misal, oke, aku jualan kopi diet nih, aku jualan kopi hijau untuk diet. Teman-teman bisa di postingannya membahas tentang fakta-fakta diet, habis itu kopi hijau untuk diet, ataupun perlu kalau teman-teman bisa searching di Google, misal, oh di detik.com itu bilang kalau kopi diet itu pakai kopi hijau. Dan dokternya tuh bilang kalau kopi hijau itu bisa nurunin berat badan sampai berapa ya, 20% gitu. Nah, itu bisa banget teman-teman kutip, terus teman-teman edit sebagai postingannya teman-teman. Itu nambah orang untuk percaya, walaupun secara tidak langsung dia nggak ngenalin kalau kopi hijau mereknya teman-teman itu yang bisa nurunin berat badan. Tapi secara tidak langsung dia bilang kalau kopi hijau itu bisa nurunin berat badan. Itu bisa membuat konsumennya teman-teman itu semakin percaya. Jadi di IG itu nggak hanya posting produk, tapi jelasin sebagai solusi gitu. Nah, ketika dia follower udah dapat postingannya teman-teman, kan lama-lama dia kemungkinan nggak akan langsung beli gitu. Pasti dapat postingan ke 3 kali, ke 4 kali, ke 5 kali, lama-lama kan kayaknya bagus deh. Yaudah, aku belilah. Nah, dia mulai nimbang nih. Aku beli atau enggak ya? Aku beli atau enggak ya? Dia di tahap appeal, tertarik, tapi masih ragu, beli atau enggak ya. Nah, ketika ragu itu, dia akan bertanya nih. Nah, bertanyanya ke siapa? Bertanyanya itu biasanya apa? Ke YouTube atau ke Instagram itu sendiri gitu. Kalau ke YouTube, biasanya dia akan cari, misalnya teman-teman, aku rubah studi kasusnya lagi, biar teman-teman dapat pandangan banyak lah gitu. Oke, aku mau beli HP nih. Biasanya aku beli HP itu, sebelum aku beli sih biasanya aku lihat YouTube dulu sih. Oh ternyata, YouTuber gadget ini bilang kalau HP 2 jutaan tuh, misalnya Realme itu lebih bagus, Samsung itu lebih bagus. Oh kayaknya bagus deh, aku beli merek inilah gitu. Kenapa? Karena kamu setelah si reviewer bilang ini bagus, kamu jadi yakin, ya udah aku belilah. Jadi yang awalnya galau kayak tadi mau beli kopi hijau atau enggak, terus ada YouTuber yang nge-review, kopi hijau ini bagus loh, gini dan lain-lain, terus kamu yakin, ya udah deh aku belilah. Nah, itu gunanya kamu endorse YouTuber, gunanya kamu endorse selebgram, itu gunanya apa? Gunanya untuk meyakinkan orang ketika aku beli nggak ya, terus lihat review, misal selebgrammu itu kamu posting di IG-mu, terus di selebgram itu bilang di IG-nya kalau di IG kamu itu kalau ternyata kopi hijaumu itu benar-benar bisa nurunin berat badan, itu menjawab kegalauan dia. Akhirnya ya udah aku belilah. Itulah fungsi endorse teman-teman, menjawab kegalauan, aku beli nggak ya gitu. Tapi misalnya Kak, aku nggak punya duit nih, kalau endorse aku lihat sih rata-rata hampir jutaan ya sekali posting gitu. Ya udah teman-teman bisa pakai cara lain yang tadi, pakai fakta-fakta dari penelitian dari dokter bilang kalau produknya teman-teman itu bisa berefek, kayak tadi kopi hijau bisa berefek, atau mungkin masker dari kopi bisa berefek untuk ngilangin jerat, itu bisa teman-teman posting juga gitu sebagai nambah kepercayaan gitu. Ataupun teman-teman juga bisa kayak kasih bukti transfer, testimoni, habis itu resi, habis itu kayak tumpukan pengirimannya teman-teman, proyek teman-teman itu bisa menjawab kegalauan para followernya teman-teman yang mau beli gitu. Oke, kayaknya aku mau beli deh karena ini rata-rata yang testimoni bagus-bagus. Terus ini juga banyak yang order. Lebih baik lagi kalau teman-teman ada kayak teman-teman minta nih ke konsumen sebelum pemakaian sama sesudah pemakaian. Oke, sebelum pemakaian itu wajahku itu banyak jerawatnya. Kalau teman-teman jualan pembersih wajah, setelah aku pakai ini ternyata wajahku langsung bersih loh dalam waktu 2 minggu gitu. Ada before afternya tuh makin bagus, makin jawab kegalauannya orang gitu. Nah, setelah dia masuk ke tahap dia akan action nih, beli. Nah, di tahap beli ini apa? Di tahap beli ini konsumen akan buktiin janjinya teman-teman gitu. Misalnya di tahap aware tadi, di tahap pengenalan, di tahap paling awal tadi, teman-teman ngenalinnya produknya teman-teman gini, oke, kalau teman-teman beli di IG ku, aku jamin
pembersih wajah ini bisa hilang dalam waktu pembersih wajah ini bisa ngilangin jerawat dalam waktu misal 3 hari gitu. Ternyata ada follower nih yang beli. Ternyata setelah udah coba 2 minggu, kok nggak ada hasil ya? Apa jerawatku tetap sama gini-gini aja. Akhirnya apa? Dia kan nih advocate tuh nyaranin, tapi nyarannya jelek gitu. Oh, yang beli di IG itu dah, aku kemarin katanya dia tuh bisa ngilangin jerawat dalam waktu 3 hari. Ini aku udah coba 2 minggu loh, nggak hilang-hilang. Jangan beli deh, kayak nipu deh gitu. Nah, ketika di tahap ini, di tahap action, di tahap aware tadi, tahap aware pertama kali, itu teman-teman harus janji ke konsumen itu sesuai kemampuan produknya teman-teman. Jadi misalnya kalau di produknya teman-teman itu bisa ngilangin jerawat dalam waktu 2 minggu, ya bilang 2 minggu, bisa waktu 3 minggu ya 3 minggu. Tapi kalau teman-teman, Kak, kalau aku jualan jerawatnya bisa ngilangin dalam waktu 2 minggu, tapi pada produk yang lain itu cuma bisa ngilangin dalam waktu seminggu, ya aku kalah dong. Nah, nggak masalah, teman-teman bisa cari alasan yang lain tapi logis gitu loh. Misal, oke, iya kalau pakai produkku emang nggak bisa ngilangin jerawat dan waktu secepat kompetitor seminggu, tapi punya aku itu lebih aman karena itu bahan-bahannya herbal. Habis itu kalau hilang itu permanen, nggak habis dipakai kita nggak pakai produknya teman-teman habis itu balik lagi, enggak. Kalau pakai produk kita itu walaupun udah nggak dipakai tapi masih tetap bersih loh. Jadi teman-teman harus pakai punya alasan yang kuat ketika produknya teman-teman itu kurang lah dari kompetitor atau kalah dari kompetitor, tapi alasannya juga harus benar-benar bisa dibuktikan gitu. Jadi tahap action ini pembeli itu buktikan janjinya teman-teman pas di awal tadi gitu. Nah, ketika dia puas, terus janjinya terpenuhi, teman-teman bisa memenuhi janjinya, dia akan advocate, sarannya baik gitu. Beli di IG itu aja loh. Kenapa? Bagus loh. Aku kemarin katanya dia sih hilang jerawatku 3 minggu ya, ternyata aku pakai 2 minggu udah hilang loh gitu. Nah, itu malah lebih puas. Padahal teman-teman janjinya 3 minggu tapi bisa ngilangin jerawat 2 minggu, itu malah lebih puas. Jadi teman-teman teman-teman jangan janji yang berlebihan gitu. Oke, next. Jadi teman-teman itu pas jualan nggak hanya memikirkan ini tadi, bentar aku mundur, nggak hanya memikirkan tentang IG-nya teman-teman aja, tapi teman-teman juga harus mikirin momen yang tepat gitu loh. Nah, momen yang tepat itu sebagai itu kayak roket untuk teman-teman itu dapetin pundi-pundi uang. Kenapa? Kalau waktunya nggak tepat, itu teman-teman sama aja kayak buang duit. Kenapa? Misal ini TikTok kan lagi booming ya sekarang ya. Misal kalau TikTok itu dia luncurin produknya di tahun berapa ya? Paling enaknya 2008 lah deh. 2008. Di saat itu HP itu masih Android ada tapi gingerbread yang kecil itu. Habis itu TikTok udah pakai teknologi yang udah canggih tuh. Pertama apa? Teknologi di saat itu nggak mencukupi. Habis itu apa lagi? Habis itu orang itu belum ngapain sih pakai TikTok, kayaknya nggak berguna deh. Padahal di saat ini TikTok sangat bermanfaat banget gitu. Nah, di saat itu sebagai pemilik TikTok pasti dia akan edukasi market, fungsinya apa, cara gunainnya gimana. Akhirnya apa? Akhirnya dia budget promosinya lebih gede untuk edukasi market, ngembangin teknologi, SDM dan lain-lain gitu. Tapi kalau di momen yang tepat, kayak misal sekarang dia luncur dari 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, itu di saat teknologi lagi tepat, kamera lagi bagusnya, dia luncurin produk apa? Konsumen udah paham, konsumen udah siap nerima, akhirnya apa? TikTok langsung naik. Itu sama aja kok teman-teman kayak ini. Aku lihat di Google Trend, teman-teman bisa ketik di Google Trend. Aku contohin langsung juga, bentar. Ketik aja Google Trends gitu. Maaf salah ketik. Nih. Nah, habis itu teman-teman ketik nih. Misal aku tadi contohnya itu apa nih? Cupang. Oke. Cupang. Nah, terus teman-teman rubah nih di bagian ini. 5 tahun. Ini teman-teman catat ya, supaya paham lah gitu. Kalau nggak dicatat nanti sayang, pasti lupa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, 2016 Cupang itu cuma segini peminatnya.
pas 2019 pelan-pelan naik nih, apalagi di saat pandemi ini top-topnya nih. Dari 25 dia biasa sampai 100 nih. Maksudnya apa? Ini skalanya ya teman-teman, bukan yang order 100, enggak. Nah ini tuh udah sampai puncak-puncaknya. Kenapa? Oh ternyata yang pas PSBB total itu orang lagi bosen-bosennya di rumah. Habis itu lagi aku harus ngapain ya, aku gabut nih. Akhirnya dia cari hiburannya apa? Dengan beli cupang gitu loh. Jadi makanya di saat itu cupang bener-bener naik gitu. Nah sekarang turun lagi nih, aku mau jualan cupang, kayaknya cupang lagi naik deh. Ternyata teman-teman salah nih momennya. Sekarang lagi turun nih, ternyata di tahun mana nih? Di Maret, di April kelihatan ya, moga-moga teman-teman kelihatan. Nih, di Maret, di April, ternyata turun gitu loh. Ya udah tuh, aku mau jualan nggak ya, jualan nggak ya? Teman-teman harus pertimbangin nih. Oh mungkin aja ternyata pas turun ini orang-orang udah pada ngantor, udah pada kerja, jadi udah gak di rumah, jadi udah gak sempet ngurusin cupang gitu loh. Ya udah teman-teman harus yakin, aku mau lanjut, aku mau putusin bisnis cupang ini atau enggak ya gitu. Jadi momen itu pasti penting banget. Jadi gak hanya produknya, tapi momennya juga penting gitu teman-teman. Oke, next. Oh iya, yang mau tanya, nanti teman-teman tanyanya di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat. Kalau di kolom chat tuh pasti numpuk banget dan nggak kebaca gitu teman-teman. Oke, aku lanjut. Nah, atau nih teman-teman, oke aku jualan Nokia aja lah Kak, gitu. Oke, terus kenapa? Karena alasanku kalau Nokia itu sekarang yang jualan tuh jarang loh. Aku coba jualan Nokia lah, barangkali kalau aku jualan Nokia laris, karena kan nggak ada yang pesaingnya gitu loh. Ya, kalau kamu sih boleh sih berpikir gitu, tapi pas kita riset nih di Google, ternyata bukan karena nggak banyak yang jual, tapi kenapa minatnya juga semakin menurun. Jadi kalau teman-teman jualannya peminatnya turun, sama-sama aja teman kayak aku jualan nih, tapi nggak ada yang mau tahu gitu loh. Nah teman-teman kalau orang-orang nggak ada yang mau tahu dengan produknya teman-teman, nah teman-teman jualnya ke siapa gitu. Jadi cari produk yang lagi happening, lagi trending, itu bagus banget. Karena apa? Orang lagi butuh-butuhnya gitu loh. Oke, next. Nah, atau kurma nih. Nah, kurma dari tahun ke tahun, oke aku bukain langsung kayak tadi supaya lebih jelas. Kurma mana? Kita ketik kurma. Nah, oh ternyata kurma itu dari tahun 2016 sampai 2021 itu emang dia tuh naik turun gini. Oh ternyata dia naiknya itu di musim-musim mau Ramadan. Jadi teman-teman planning nih, oke, ketika aku jualan kurma, aku mau stok banyak itu 2 bulan sebelum Ramadan. Nanti 1 bulan sebelum Ramadan mau promosi yang gencar nih supaya pas Ramadan orang inget nih kalau mau beli kurma itu di IG aku gitu. Jadi teman-teman udah pas awal-awal udah promosi gencar-gencaran kalau mau beli IG itu kalau mau beli kurma itu di IG aku gitu. Ataupun teman-teman di saat mungkin 2 bulan sebelumnya teman-teman udah punya pasukan reseller nih, udah buat pasukan reseller supaya pas Ramadan teman-teman resellernya udah jualan dengan gencar gitu. Jadi waktu ini sebagai tolakan atau patokan aku mau jual ini kayak gimana gitu teman-teman. Oke, next. Bentar. Nah, aku coba pindah-pindah dari slide ke web ya, supaya teman-teman bisa langsung praktek, bisa langsung bayangin gitu loh. Oke, next. Nah, oke, aku mau coba bandingin dong. Sekarang kan lagi trending itu cupang, masker, sama tanaman. Kira-kira yang paling bagus itu yang mana ya? Nah, kalau cupang itu yang biru nih warnanya, terus masker itu yang merah, habis itu tanaman yang orange gitu. Ternyata yang paling laris itu sekarang itu tanaman loh. Tanaman lagi naik banget. Ya udah, oke aku putusin aku jualan tanaman aja deh. Kayak nih sekarang orang lagi butuh-butuhnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa tahu nih, oke ternyata momen itu atau waktu itu sebagai roket untuk jualan gitu. Kalau salah menentukan waktu sama aja teman-teman kayak buang-buang duit untuk biaya marketing. Tapi Kak, aku nggak mau jualan yang setiap waktu berubah-berubah Kak. Nanti kan ini misal oke, cupang lagi trending terus turun lagi, masker lagi trending terus turun lagi. Berarti kamu kalau pengen jualan yang jangka panjang, berarti kamu cari produk yang stabil terus teman-teman grafiknya.
naik turun, tapi cari yang stabil gitu. Kalau stabil berarti dia selalu dibutuhin nih. Nah, teman-teman misal, oke, aku pengen jualan baju atau kerudung deh, aku mau jualan kerudung. Oh, ternyata kerudung statistiknya tuh stabil, gak naik turun. Nah, itu teman-teman bisa buat brand yang buat jangka panjang. Nah, itu biasanya harus edukasi market dulu, promosi dan lain-lain gitu. Nah, enaknya kalau gitu, orang langsung inget nih, oke, ketika aku misal apa ya? Oke, ketika aku mau beli ayam bakar, aku inget Wong Solo, ayam bakar Wong Solo. Ketika aku mau jualan ayam geprek, aku langsung inget Ruben gitu. Oke, ketika aku mau jualan kaos, aku mau beli kaos, aku langsung inget 3 second. Jadi langsung orang tuh inget, oke, ketika aku mau beli ini, aku inget brand ini. Ketika aku mau beli ini, aku inget brand ini. Itu enaknya kalau teman-teman bangun produk jangka panjang. Kalau bangun produknya jangka pendek yang tren-trennya kayak gini, enaknya pertama apa? Irit untuk ngiklan, karena orang di saat itu emang lagi butuh-butuhnya gitu. Ngiklan dikit langsung dapat gitu. Penjualan itu enaknya. Cuma ketika tren turun, teman-teman harus ganti produk lagi. Teman-teman sering lah lihat yang orang-orang di pinggir jalan itu kan, oke, sekarang lagi musim buah naga, sekarang lagi tren apa, ganti, sekali lagi tren apa, ganti. Ya itu dia manfaatin momen gitu loh. Ketika momennya turun, dia ganti lagi. Ketika momennya turun, dia ganti lagi. Jadi teman-teman tinggal putusin nih, teman-teman mau jualan yang ngikutin tren atau yang ngikutin yang stabil, ingin bangun brand yang gede gitu, yang bisa jangka panjang gitu. Ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing gitu teman-teman. Oke, next. Nah, Kak, dari tadi kok nggak bahas tentang IG-nya? Tadi kan udah aku bahas nih tentang cara postingannya gimana dan lain-lain. Aku pengennya teman-teman itu sebelum promosi ke IG itu kan sebagai salah satu channel marketing ya, channel pemasaran. Tapi sebagus apapun channel marketing yang kamu kelola, tapi kalau produk kamu itu nggak disukai sama market, sama aja. Kamu kayak effortnya udah gede, udah posting berkali-kali di IG, udah ngiklan di IG, atau di marketplace, di website, tapi kalau nggak ada penjualan, ternyata yang salah bukan channel promosinya, tapi ternyata produknya teman-teman yang nggak sesuai keinginan market. Makanya aku ajarin di sini gimana cara buat produk yang bagus, nanti supaya pemasaran di IG-nya, dikit aja kita masarin di IG langsung laku gitu teman-teman. Nah, sebelum teman-teman jualan, teman-teman harus cek kompetitor nih. Kenapa? Kalau teman-teman jualan tanpa cek kompetitor kayak gini teman-teman. Dimisalkan teman-teman itu lagi perang ya, habis itu musuhnya teman-teman itu perangnya itu pakai tank, tapi teman-teman perangnya pakai pisau gitu. Sama aja teman-teman itu kayak bunuh diri gitu loh. Jadi teman-teman harus tahu nih, oke, kompetitorku senjatanya pakai apa. Nah, cara ngamatin kompetitor, teman-teman bisa pakai yang namanya 4P. Product, price, place, sama promotion. Kita mulai dari produk gitu, oke. Kita gimana sih produknya dari kompetitor? Ya, yang dianalisis dari produk itu apa aja? Mungkin teman-teman, oke, hijabnya bagus, kualitasnya, bahannya bagus. Apakah cuma tampilan sama bahan aja? Banyak teman-teman. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari nama. Oke, ketika aku jualan keripik pedas, aku riset dulu, ternyata keripik pedas itu rata-rata pakai nama orang gitu. Orang yang terkesannya itu kayak apa ya, kayak jadul, tradisional gitu. Oh, Maici, Karuhun, apalagi kita coba lagi, oke, ketika aku jualan mie yang pedas ada kayak mie setan, mie kober, habis itu mie yang lain lah, mie yang pedas yang kelihatan kayak apa ya, serem gitu. Oh, ternyata kok kalau aku mau jualan pedes-pedes itu mie itu berarti aku harus hubunginya sama yang serem-serem. Karena apa? Karena rata orang-orang itu lebih ngeh, dia merasa oh itu mie akan pedes ketika namanya itu sangar gitu. Misal habis itu oke, apalagi ya? Oh itu kayak jualan mie, ada sari mie, ada indomie, ada super mie. Oh ternyata kalau jualan mie itu rata-rata namanya belakangnya pakai mie gitu. Ternyata kenapa? Kamu harus amatin kompetitor. Nama itu penting loh teman-teman. Kenapa? Misal nih, bayangin Maici belum terkenal ya. Habis itu teman-teman bilang Maici. Orang kan pasti apa ya? Maici itu apa ya? Maici itu apa ya? Gitu. Nah, itulah gunanya apa nama yang jelas. Misal, oke, Super Mie. Ketika orang nggak tahu Super Mie, oh pasti dia jualan mie.
Oh ketika habis itu Indomie, oh pasti itu jualan mie lah, orang ada kebakaran mie. Jadi nama itu penting. Teman-teman harus lihat di kompetitor itu rata-rata pakai nama yang gimana supaya market itu langsung paham, langsung ngeh keunggulan produknya teman-teman. Gitu. Habis itu next, itu kategori produk. Oke, kayak tadi Maici itu masuknya kategori camilan, tapi di dalam kategori camilan itu ada kategori yang lebih dalam lagi, keripik. Nah, keripik itu dia tuh jualannya khusus singkong. Nah, singkongnya tuh yang gimana? Singkong itu yang pedes. Nah, rata-rata orang itu merubah atau inovasinya tuh di sini. Jadi dia buat diferensiasi atau buat perbedaan dengan kompetitor itu rata-rata di ini kategori terakhir. Oke, aku jualan keripik singkong, tapi kalau yang lain tuh keripik singkongnya pedas. Kalau aku keripik singkongnya yang apa ya? Yang renyah itu. Jadi renyahnya itu berlapis-lapis. Ataupun aku jual keripik singkong yang keju. Kejunya itu bisa sampai molor, bisa sampai apa dan lain-lain. Jadi dia biasanya bikin di sini, dia bikin kategori baru lagi di sini. Kayak tadi awalnya kan orang jualan keripik singkong, awalnya kan dulu mungkin kategorinya cuma sampai sini aja kali ya. Keripik singkong udah, oh ya udah singkong ya keripik singkong ya gitu aja. Tapi Maici buat kategori baru, keripik singkong yang pedesnya berlevel gitu. Akhirnya banyak orang yang niru Maici. Akhirnya apa? Sekarang yang kategori keripik singkong yang pedesnya berlevel udah banyak banget. Nah, ketika teman-teman mau bikin produk baru, mungkin teman-teman bikin kategori baru lagi. Oke, aku mau jualan cemilan yang keripik juga, tapi nggak singkong deh. Aku mau jualan makaroni. Oh, ternyata makaroni juga ada kategori baru lagi nih, makaroni yang pedes juga, kayak makaroni ngehek. Berarti mau jualan makaroni yang gimana nih? Aku bikin kategori baru lah. Oke, aku bikin makaroni yang apalah yang mungkin yang gede-gede secara ukuran. Jadi teman-teman bisa bedain di ukurannya atau bedain di rasanya, bedain di toppingnya, itu juga bisa teman-teman. Oke, aku kalau bikin makaroni yang pakai toppingnya tuh berlapis, dia pakai keju yang utuh atau pakai bener-bener apa ya, itu loh cabai-cabai yang utuh. Jadi teman-teman pakai kategori yang baru gitu. Kenapa? Kalau teman-teman jualan produk tapi nggak ada positioning ke konsumen, itu sama aja kayak ya udah nggak. Kenapa? Orang itu sulit nginget sebuah produk kalau dia itu nggak unik, nggak punya nilai khusus. Kayak oke, pertama kali aku lihat Maici tuh, wah nggak ada loh. Dulu tuh keripik cuma gini-gini aja, dia bisa bikin berlevel gitu. Tapi kalau teman-teman masuki, oke, sekarang teman-teman nama aku mau bikin keripik Maici gitu, keripik yang pedas. Padahal keripik pedas sudah banyak banget, terus teman-teman masuk. Itu sama aja teman-teman itu jadi ke seribu kalinya lah produk itu. Orang untuk mau nginget itu sulit gitu. Jadi teman-teman bikin kategori baru. Misal oke, aku jual keripik pisang. Keripik pisangnya yang macam-macam rasanya gitu. Oke, karena rata-rata kalau keripik pisang yang jualan di outlet itu ya udah keripik pisang ya udah gitu aja. Aku bikin yang macam-macam rasanya. Jadi teman-teman bisa buat perbedaan, diferensiasi namanya. Bisa diferensiasi konten itu produknya. Oke, aku produkku, aku mau olah seperti ini. Kayak tadi Lemonilo. Kalau teman-teman tahu mie Lemonilo, itu kan dia tahu nih, oke dari awal sampai akhir itu kompetitor tuh gimana. Prosesnya mulai proses pembuatan mie sampai orang mau beli itu apa yang kurang gitu loh. Oke di Indomie, di Supermie dan lain-lain tuh mungkin ternyata prosesnya kalau di Indomie atau merek-merek lain itu digoreng kata. Kalau Lemonilo dia itu dipanggang. Oke, berarti aku buat keunggulan di produkku itu prosesnya dipanggang. Jadi dia tahu nih di step ini. Oke, tapi ternyata harganya mahal nih. Oh, ternyata harganya mahal. Akhirnya dia apa? Dia cari nih. Oke, karena hargaku mahal, gimana ya caranya biar konsumen mau tetap beli ya? Dia bikin tagline nih, harga mahal dikit, manfaat tambah banyak. Oke, ternyata di mie yang lain itu, mie instan yang lain itu, dia itu pakai MSG dan lain-lain. Aku pakai tanpa MSG, tanpa pengawet, terus habis itu tanpa pewarna buatan gitu. Oke, aku unggulnya di sini. Jadi teman-teman kalau ngamatin kompetitor dari proses awal sampai pembeli-beli
Apa teman-teman tahu nih kelemahannya di mana? Nah, kelemahannya kompetitor itu bisa teman-teman jadikan keunggulannya teman-teman gitu. Itu akan lebih masuk lagi. Oke, ternyata keripik Mahichi yang pedas itu bubuk loh. Gimana kalau aku pakai yang bumbu itu tadi, ternyata kalau kalau dijual, kalau dimakan itu user itu apa masih ada pahitnya, misal ini aku nembak aja gitu. Ya udah aku jual yang cair. Jadi aku jual bumbu pedesnya itu yang cair. Jadi oke, aku bikin diferensi secara konten, secara produk itu di bumbunya gitu. Kayak lemonilo tadi bikin di proses pembuatannya, di bumbunya dan lain-lain. Habis itu bisa di konteks. Konteks itu apa? Cara penyajiannya, packagingnya dan lain-lain. Oke, yang di sana pakainya gimana. Habis itu teknologinya, oke, SDM-nya. Oh, kalau di toko A misalnya, oh ternyata kalau beli barang di toko A itu di IGA itu dia pelayanannya atau servisnya kurang ramah sih. Oke, kalau di punyaku aku buat servisnya lebih baik, lebih fast respon. Kalau tanya pun bisa pakai teknologi apa, misalnya kalau di sana pakai WhatsApp biasa aja, di aku misal pakai live chat, jadi langsung itu integrasi ke aku dan langsung aku balasnya lebih cepat. Itu bikin bikin pengalaman baru dan orang langsung oke, aku mau beli ke dia karena selain produknya bagus, pelayanannya juga bagus gitu teman-teman. Jadi perbedaan itu atau diferensiasi itu bisa konten dari produknya teman-teman sendiri, konteks cara penyajiannya atau di SDM sama teknologi gitu. Oke, next. Nah, ini kemasan. Kemasan itu ngelambangin kualitas. Kenapa? Karena tampilan orang kan belum bisa orang belum bisa ngerasain kualitasnya produknya teman-teman sebelum dia beli dah. Nah, ketika dia sudah beli kan baru bisa ngerasain kualitasnya produknya teman-teman gitu loh. Nah, gimana caranya teman-teman itu bangun produk tapi bisa nyampaikan kualitasnya produknya teman-teman. Oh, kualitas produkku lo baik, tapi ternyata teman-teman packagingnya ala kadarnya. Misal nih, chickenku tuh baik kok, chickenku tuh enak loh, sekelas KFC loh. Tapi teman-teman packagingnya cuma pakai kantong kresek, kantong plastik. Ya orang pasti nganggap, alah ya itu mah paling rasanya ya kayak di pinggir jalan. Padahal dia bekas chefnya KFC loh. Tapi dia packagingnya cuma pakai gitu aja, pakai mika, cuma di plastik gitu aja. Ah itu mah ya, murah pasti. Packaging itu bisa mempersepsikan kualitas dari produknya teman-teman. Misal nih, oke, Lemonilo itu ternyata kalau dia jualan yang mie sehat itu pakai yang Dove ini. Soy Joy itu pakai yang Dove kayak gini. Terus akhirnya ini Supermie muncul nih, jualan mie sehat. Nah, dia tiru ini. Oh, kalau jualan mie sehat itu dia pakai Dove. Kalau jualan mie instan yang biasanya itu dia pakai yang glossy yang kilau, ada kilaunya gitu. Kalau di sini dia pakai yang Dove, warnanya gini juga lebih banyak pakai munculin icon-icon sayurnya. Itu mempersepsikan bahwa oh, kayak ini Supermie ini sama deh kayak Lemonilo. Gitu. Kenapa? Dari packagingnya dia udah udah lihat kompetitornya gitu. Jadi teman-teman, oke kayak tadi nih, yang mana ya, mundur dikit, aduh ke nih. Karuhun, lihat Maichi, oke warnanya merah, habis itu lihat keripiknya yang pedas-pedasnya itu kelihatan bumbunya, habis itu kemasannya Dove, itu penting banget. Karena apa? Karena orang kan nggak bisa ngincipin kualitasnya produknya teman-teman kan sebelum beli. Nah, gimana cara mempersepsikan kualitasnya ya dengan apa? Dengan membuat ini tadi, membuat packagingnya yang bagus gitu teman-teman. Oke, next. Nah, cara tampilan outlet. Bentar aku lihat jam dulu. Oke, masih lama. Dari tampilan outlet. Oke, kopi kenangan bikin outlet tuh kayak gini. Oke, aku janji jiwa ini mau bikin yang sekelas sama kopi kenangan gitu. Berarti dia apa? Tampilan outletnya, habis itu karyawannya, seragamnya dan lain-lain harus selevel kopi kenangan juga. Kayak Indomart, dia mau bikin yang kualitasnya sebagus Indomart, maka Alfamart bikin tampilan produknya, tampilan outletnya kayak Indomart. Jadi mulai tampilannya, habis itu seragamnya dan lain-lain tuh persis sama Indomart. JNE kayak JNT, JNT kayak JNE, habis itu
Domino's Pizza, kayak Pizza Hut. Teman-teman pasti bisa bayangin, oh kalau aku beli Domino's Pizza, ya kualitasnya kayak Pizza Hut lah, kelihatan dari tampilan outletnya dan lain-lain. Habis itu orang baru incip produknya teman-teman, baru tahu kualitas sebenarnya gitu. Tapi sebelum sebelum orang beli produknya teman-teman kan nggak bisa ngincipin kualitasnya teman-teman. Nah itu salah satunya dengan tampilan gitu. Oke, next. Nah, varian. Teman-teman kalau jualan produk juga harus, oke, aku mau bikin misal minuman rasa apa ya yang aneh, rasa buah kesemek gitu. Lah, yang lain nggak jualan, kenapa kok jualan gitu ya, biar beda aja lah. Ya kamu juga harus tes nih. Rata-rata kompetitor itu emang jualan itu nggak, oke, ternyata nggak ada yang jualan. Nah, teman-teman bisa ada dua nih. Bisa sukses banget, bisa gagal banget gitu. Kalau pengen, oke aku cari yang aman aja deh. Kalau cari yang aman, teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata varian rasa itu rata-rata itu apel yang paling banyak untuk teh. Ya udah teman-teman jualan apel aja dulu, rasa apel gitu, karena itu paling banyak diminati. Misal kalau produk lain gimana Kak? Kalau hijab, oke ternyata hijab itu variannya paling suka itu konsumen itu hijab yang segi 4. Ya udah teman-teman jualan hijab segi 4 aja dulu, nggak usah jualan hijab yang aneh-aneh dulu gitu. Kalau teman-teman udah ada uang operasional udah masuk, udah bagus, teman-teman bikin inovasi yang mungkin beda banget sama kompetitor nggak apa. Tapi untuk awal-awal yang modalnya baru dikit, teman-teman amatin nih dari kompetitor yang paling bagus di mana. Habis itu teman-teman modif dikit, jangan modif total gitu. Oke, next. Habis itu unique selling point. Unique selling point itu teman-teman mau unggulkan produknya teman-teman di apanya. Misal kayak Le Mineral. Le Mineral itu hanya karena gara-gara tagline, karena ada manis-manisnya, dia langsung naik banget nih. Nah, kayak ini Eternal Plus, dia itu karena pH plus 8-nya, air minum dengan pH tinggi gitu, baik untuk kesehatan. Kalau Le Mineral itu ada manis-manisnya. Nah, punya teman-teman itu yang gimana? Kak Maici tadi pedasnya berlevel kan. Nah, teman-teman mau jualan dengan produk yang unique selling point-nya itu yang kayak apa gitu, supaya orang itu enggak, oke, ketika aku mau beli keripik pedas di Maici, ketika aku mau beli siapa lagi ya, beli mie pedas, oke, di mie setan dan lain-lain. Jadi orang langsung ingat gitu loh. Karena apa? Karena setiap brand punya keunikan masing-masing gitu teman-teman, punya keunggulan dan itu harus tajam gitu. Oke, next. Nah Kak, biasanya mah rata-rata harga gitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas produk, sekarang kita bahas ke harga nih. Pasti harga yang murah yang pasti laris, belum tentu. Nih aku screenshotkan dari Shopee, ini mereknya sama persis, kapasitasnya sama, tapi yang bawa lebih laku banyak. Ini kan bedanya mungkin 65.000 ke 155.000, berada 3 kali lipat, ya hampir 3 kali lipat lah. Tapi penjualnya bedanya nggak 3 kali lipat, udah 3.800. Kenapa? Dari segi tampilannya lebih bagus yang bawah, dia lebih lengkap dan lain-lain gitu. Jadi harga itu nggak selalu. Misal teman-teman beli HP black market gitu. Ada yang nawarin HP black market, murah sih, tapi jangan-jangan rusakan, jangan-jangan itu dia gak ada garansi, jangan-jangan rakitan barangnya. Kadang yang murah juga bikin ragu loh teman-teman. Jadi teman-teman ketika nawarin harga itu harus tahu nih konsumennya teman-teman itu biasanya beli dengan harga berapa. Jangan terlalu murah juga jangan terlalu mahal, tapi sesuai dengan kemampuan target marketnya teman-teman gitu loh. Misal nih, teman-teman lihat nih, ini ada kopi, terus ada logonya Starbucks, terus yang ini warkop, nggak ada logonya apa-apa. Orang-orang pasti, ya udahlah di warkop ya kopi ya 5.000 lah, kalau di Starbucks ya kopi 50.000. Hampir beda 10 kali lipat, tapi orang nganggap apa? Ya kalau di Starbucks mah pelayanannya bagus, ada AC-nya, kopinya impor, habis itu pelayanannya ramah gitu dan lain-lain. Padahal belum tentu lah yang di warkop itu kopinya nggak enak. Padahal kopi di warkop juga banyak yang enak gitu loh. Kalau yang nggak instan atau yang instan juga nggak tahu lah. Tapi rata-rata kopi di warkop juga nggak kalah gitu loh. Tapi karena persepsi orang bahwa Starbucks lebih berkualitas, dia rela bayar lebih mahal. Jadi apa? Konsumen itu bukan mencari harga yang termurah, yang cheap price, tapi mencari deal price yang terbaik gitu loh. Harga yang seimbang dengan seimbang dengan pengorbanannya dia gitu. Oke, aku
beli Starbucks 50.000, aku keluarin 50.000 ya emang seimbang sih, aku dapetin kenyamanan, aku dapetin kebanggaan, aku beli Starbucks tuh bangga dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi harga itu nggak selalu yang murah, selalu yang menang gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa bangun brandnya teman-teman itu dengan baik di sosmed, di website dan lain-lain, bisa bangun awareness-nya secara baik, itu apa? Keuntungannya apa? Keuntungannya itu harganya teman-teman itu bisa naik berkali-kali lipat walaupun kualitas produknya itu sama gitu teman-teman. Contoh nih, harga itu sama aja produk plus persepsi gitu teman-teman. Jadi misal nih kalau Starbucks ini aku ilangin logonya, cuma kopi aja sama ini, dia kan jadi ya paling harganya 5.000 sama kayak di pasaran, tapi ketika ini aku kasih logo Starbucks, harganya bisa naik berkali lipat gitu. Habis itu misal Pepsodent, kalau merek Pepsodentnya aku hilangin, ya harganya murah, tapi Pepsodent harganya berkali-kali lipat gitu loh. Padahal banyak banget konsumen itu atau konsumen produsen itu yang bikin yang bisa maklun atau niru produknya itu persis 100% bahkan lebih baik itu banyak, tapi brand itu yang ditempelin tadi yang buat harganya beda. Kenapa? Persepsi di setiap orang itu beda-beda gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman misal oke, aku jualan apa ya, tas yang mereknya mahal gitu. Oke, tasnya mereknya mahal kayak Gucci. Oke, ketika aku jualan tas Gucci, itu rata-rata aku mau nyanyiin kayak Gucci nih. Berarti apa? Teman-teman juga harus bisa buat persepsi yang sekelas kayak Gucci. Oh, Gucci itu dari luar negeri. Berarti teman-teman mau nggak mau, berarti teman-teman harus cari produsen dari luar negeri gitu. Oke, atau teman-teman bisa bikin gimmick ini. Oke, aku namanya aku buat sekelas-kelas misal kalau Gucci kan seolah-olah dari mana tas Gucci, dari Italia. Aku nggak tahu sih dari mana. Tapi misal oke namanya aku buat seolah-olah dari Eropa. Misal tas merek apa ya? Ya yang ke barat-baratan lah. Misal misal kalau teman-teman jualan pemutih rata-rata itu dari Korea yang bagus. Jadi teman-teman bisa bikin namanya itu ala-ala Korea. Jadi apa? Supaya ketika orang beli produknya teman-teman, oh ini kayaknya dari luar negeri nih. Apalagi kalau misalnya di packagingnya teman-teman itu kasih icon-icon yang emang itu khas negara itu. Misal kalau pembersih wajah misal namanya itu pakai nama-nama Korea, habis itu ada huruf-huruf Korea, itu meyakinkan, oh ini kan bagus nih, walaupun nanti made in Depok atau made in Tangerang, ini nggak masalah sih, kan itu hanya nama, kita nggak ngeklaim itu dari negara mana, tapi kita bikin persepsi seolah-olah, oh ini tuh benar-benar dari itu loh, dari produk, oh ternyata ini dari negara A loh, karena banyak kan kayak apa brand-brand itu dari Indonesia tapi namanya tuh kayak dari luar, kayak yang apa sih yang Levi's itu, satunya Levi's aku lupa namanya, yang gambarnya elang lah kalau teman-teman inget ya, itu kan dia namanya dari luar negeri kan, padahal dari dalam negeri loh, kayak Alexander Christie juga jam tangan itu kan seolah-olah dari luar ya, padahal itu dari Indonesia kan gitu loh. Jadi apa, jadi nama terus packaging dan lain itu bikin persepsi orang bahwa ini kualitas loh gitu teman-teman. Jadi jangan buat packaging ini semaunya sendiri, jangan bikin nama semaunya sendiri, tapi lihat nih apakah kompetitor pakai ini, habis itu apakah dengan nama ini, dengan tampilan ini, dengan packaging ini, dengan bahan ini bisa mempersepsikan kalau brandku ini benar-benar bernilai atau bagus di mata konsumen. Gitu teman-teman. Oke, next. Nih. Terus, Kak, cara promosinya gimana sih? Kita udah bahas produk, kita udah bahas tentang harga, habis itu kita bahas channel marketingnya nih. Nah, kenapa sih kok belakangan banget ya aku bahas channel marketing? Supaya apa? Teman-teman, oke aku udah giat banget jualan di IG, jualan di Facebook, jualan di Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain lah. Tapi kok nggak ada yang laku ya? Apa gara-gara marketingku yang jelek, atau promosiku yang jelek, atau emang ternyata ditelisik bukan marketingnya yang jelek, ternyata apa, produknya teman-teman yang nggak pas di konsumen gitu loh.
Kenapa? Kalau produk pas di konsumen itu, mau kita jualan cuma pakai dari door to door gitunya, datengin satu persatu. Tapi kalau produknya teman-teman itu benar-benar cocok banget sama kebutuhan konsumen dan bagus banget, teman-teman bangun persepsinya, bangun brandnya, itu orang akan langsung ya udah beli deh. Tapi kalau produknya udah nggak bagus, teman-teman mau apa ya istilahnya ngomong sebegitu banyak, posting sebegitu banyak di IG ya sama aja teman-teman buang-buang effort, buang-buang tenaga. Jadi makanya aku dari awal itu ajarin cara risetnya, ajarin bangun brandnya itu gimana supaya apa? Ketika teman-teman jualan di IG, di Shopee, Tokopedia itu gampang gitu loh teman-teman. Jadi di setiap channel itu beda-beda promosinya. Di IG, di Facebook, di TikTok, di Shopee atau dan lain-lain itu beda-beda. Misal kalau di IG itu orang kena postingannya dulu, orang tertarik, oke aku tertarik kan bagus nih. Akhirnya dia merasa butuh. Nah, ketika dia udah merasa butuh, akhirnya dia beli produknya. Tertarik, merasa butuh, akhirnya beli produk. Tapi kalau di Shopee, di website, dia itu ngetikkan pakai kata kunci kan, misal jual kerudung gitu, jual hijab, jual keripik, dia udah ada minat nih, ketikin pakai kata kunci, nah dia ketemu produknya, jadi dia udah ada kebutuhan, habis itu dia beli produknya gitu. Nah, kenapa? Karena dia ngetiknya pakai kata kunci, sedangkan kalau di IG dia nggak pakai kata kunci gitu teman-teman. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke tertarik. Makanya kalau teman-teman lihat iklan kan di IG, di sosmed dan lain itu lebih kayak buat orang, wih bagus banget nih, wah keren nih. Jadi buat orang itu tertarik dulu baru dia mau belanja gitu. Tapi kalau di Shopee langsung to the point aja, langsung bisa hard selling gitu. Oke, kamu butuh hijab, aku kasih hijab nih, beli hijab, aku kasih cashback, aku kasih gratis ongkir dan lain-lain. Kalau di IG dia bisa, oke kalau kamu beli hijab, aku gratis ciput. Oke kalau beli hijab gratis apa ya? Beli hijab satu gratis satu itu bisa kalau di IG. Tapi kalau di Shopee mungkin dia bisa pakai gratis cashback, gratis ongkir dan lain-lain gitu. Jadi tiap promosi tiap channel itu beda-beda gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang IG dan lain-lain buat bisnis dan lain-lain itu jangan gampang putus asa teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman gampang putus asa, oke aku belajar IG di BitLabs seminggu nih udah belajar. Ternyata kok nggak ada kenaikan follower ya. Ternyata aku salah metodenya, aku perbaikin, habis itu aku coba lagi, kurang pas, aku coba perbaikin, aku coba lagi. Jadi coba gagal analisa perbaiki, coba gagal analisa perbaiki. Jangan langsung coba gagal ganti, ya udah gagal ganti lagi lah, ganti lagi lah, ganti lagi apa? Nggak ada ujungnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus telaten, harus rajin. Gagalnya di mananya sih? Misal nih aku dari tadi udah jelasin dari pembersih wajah, makanan, fashion dan lain-lain. Ternyata teman-teman tuh jualannya misal order mobil gitu. Kan nggak aku jelasin. Ataupun misal di materi nggak aku jelasin studi kasus itu. Nah teman-teman kan ada perbedaan nih. Nah mungkin dari dari ilmu 80% itu pasti sama teman-teman. 80% itu pasti sama. 20% itu beda tergantung produknya teman-teman, tergantung target marketnya teman-teman, tergantung harga dan lain-lain gitu loh. Nah, perbedaan 20% itu bahkan biasanya sih bikin orang, ya aku kok gagal ya, aku nggak bisa ya. Padahal nggak dianalisa dulu, sebenarnya itu sama, cuma teman-teman karena perbedaannya dikit tadi 20%, akhirnya teman-teman, males lah gitu. Nah, oke, next, semoga teman-teman bisa rajin, kayak Mbak Dina itu rajin dia jualan di IG Telaten. Dia itu ini gelombang BitLabs, gelombang prakerja di BitLabs, gelombang yang lalu lah, angkatan yang lalu. Dia mau praktek pembelajaran IG di BitLabs gitu. Nah, akhirnya dia Dia bisa naikin follow-nya pelan-pelan. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi pemasukannya tuh tiap hari ada, yang beli ada. Jadi di BitLabs nanti kalian bisa diajarin gimana sih cara naikin follower yang cepat, gimana dapetin postingan yang viral. Nanti akan aku bahas sedikit lah. Jadi teman-teman, aku kasih
penjelasan dikit supaya supaya teman-teman ada pandangan dari sini aku bisa jualan di IG kayak gimana. Karena apa? Karena nanti kalau aku jelasin secara detail itu nggak cukup waktunya teman-teman. Jadi supaya teman-teman lebih detail lagi, kalau teman-teman masih punya saldo prakerja, silakan beli di BitLabs itu biar lebih detail lagi. Kalau di sini kan waktunya terbatas nih, jadi aku kasih pandangannya gitu. Ini kayak gini loh teman-teman, kayak gini. Tapi teman-teman dari sini juga udah bisa. Tapi kalau pengen lebih detail lagi, saranku beli di materi IG di BitLabs gitu. Oke nih, dari aku kulas dari punyanya Mbak Dila nih ya. Nih, Mbak Dila itu pinter. Dia pilih, ini kan ada username yang bawanglanang.yk. Ini nama. Jadi ini nama user, ini nama IG gitu. Nah, kalau nama user itu biasanya dipakai sama brand gitu. Misal kalau teman-teman jualannya kaos 3 second, dia mungkin pakai nama 3 second gitu di sini. Nah, di sininya saranku teman-teman pakai kata kunci akan lebih baik nih, akan lebih baik kalau brandnya teman-teman itu ada kata kunci plus brand. Misal ayam bakar Wong Solo. Ayam bakarnya ini kata kunci, Wong Solonya brand. Jadi ketika orang ngetikin di IG ayam bakar muncul nih. Tapi kalau misalnya, Kak aku udah terlanjur nih, aku udah pakai brand full brand nih, ya nggak apa-apa. Di sininya harus pakai kata kunci yang bawa hitam murah Jogja. Nah, gimana caranya? Gimana caranya nyari kata kunci? Nah, kata kunci itu pakai hashtag di IG. Caranya gimana? Aku kupas satu. Ini masih lama kan? Oke, masih jam 3. Sesi tanya jawabnya 3:30. Aku buka, misal nih, apa ya? Jual tas Korea gitu, tas Korea. Lihat ya teman-teman. Nih, Classy the label. Ini kan brand nih. Aku buka. Apa ini? Sulit banget namanya. Heimili.official. Nah, ini kan brand. Nih. Dia pakai nama brand, tapi di sini dia pakai kata kunci. Hanya apa? Ketika aku ngetikin tadi, dia muncul di atas, teman-teman. Itu fungsinya pakai kata kunci. Apalagi kayak Mbak Dila ini tadi, dia pakai kata kunci langsung, itu lebih baik. Tapi, Kak, gimana? Aku mau pakai kata kunci, apa pakai brand aja gitu. Kalau pengen jangka panjang, emang bagusnya pakai brand. Tapi kalau supaya teman-teman lebih mudah ditemuin, pakai kata kunci itu lebih enak. Makanya saranku, kalau bikin nama itu ada kata kuncinya plus brandnya ayam bakar Wong Solo, ayam geprek Bensu. Habis itu apa lagi ya yang pakai kata kunci ya? Misal kaos keren.id gitu. Jadi teman-teman ada kata kuncinya, habis itu ada brandnya. Nah, nyari kata kuncinya itu gimana? Teman-teman bisa pakai yang namanya meta hashtag. Nih, ini gratis. Teman-teman login ya. Aku ini posisi nggak login supaya cepat lah. Karena nanti kalau login daftar dulu dan lain-lain. Aku udah ada sih. Cuma akan loading lama lah. Oke, misal jual apa ya? Jual pembersih wajah, pemutih deh. Jual pemutih. Itu ya keluarnya ya. Tunggu bentar 2 menitan lah gitu. Nih kelihatan. Bentar, nunggu sampai keluar. Nah, ini teman-teman daftar ya, supaya keluar semua. Nih, ini hashtag jual pemutih. Saranku teman-teman catat ya, teman-teman catat supaya jelas. Jual pemutih badan, jual pemutih wajah, perawatan kulit, dan lain-lain. Pemutih kulit, oke. Oke, kalau teman-teman mau jual pemutih, bisa nih, jual pemutih. Postingannya 2,8 juta. Yang nge-like 121, yang komen 10. Postingan per jamnya 1. Saranku, ketika teman-teman bikin nama kayak Mbak Dila tadi, atau kayak ini juga. Nah ini, bentar, kelihatan nggak ya? Nih, bawanglanang.yk. Teman-teman harus nih, riset hashtag dulu. Cari hashtag yang komenannya tuh paling banyak. Oh ini 10 komen. Ini 17 komen, ini 25 komen, cari yang lain. Ini 40 komen. Ya udah, ada lagi nggak? Oh, ini 40 komen. Ya udah, aku berarti di sininya aku pakai kata-kata di IG-nya itu jual pemutih kulit, misal berkualitas. Tapi yang penting ada kata-kata pemutih kulit ini. Lebih baik lagi kalau langsung 3 kata kayak gini, teman-teman. Jual pemutih wajah. Ada jual, ada pemutih, ada wajah. Itu bagus banget.
Nah, itu malah apa ya? Lebih muncul, lebih gampang. Kalau teman-teman misal, oh ternyata pemutih itu bagus loh, komennya banyak. Pas dipakai jual pemutih, ternyata lebih kecil. Makanya teman-teman saranku langsung cari yang 3 kata kunci ini, jual pemutih wajah. Terus buat nama di IG-nya teman-teman gitu. Oke, di sini nanti aku tulis misal jual pemutih wajah original, misal kalau masih bisa 4 kata, kalau udah mentok ya udah 3 kata aja. Ketika orang ketik jual pemutih, nanti punya teman-teman langsung di atas nih. Terus kenapa sih kok harus pakai komenan terbanyak? Itu buktiin apa? Hashtag ini itu peminatnya banyak, yang komen banyak, interaksinya banyak. Jadi ini bukan hashtag yang asal hashtag aja, postingannya banyak tapi nggak ada yang komen gitu loh teman-teman. Habis itu apa? Setelah nama, sekarang apa? Hashtag. Ini rata-rata teman-teman kalau udah jualan di IG tuh, Kak gimana sih riset hashtag dan lain-lain. Aku bocorin dikit gitu. Aku bocorin dikit. Nih, kalau teman-teman misal kayak tadi jual pemutih. Ini kan ada tulisannya 1,3 post per jam. Anggap aja 2 lah, nggak sampai 2 postingan per jam. Terus 10 komenan. Jadi saranku ketika pakai hashtag kan ada 30 tuh. Itu maksimalin 30 dipakai semua. Habis itu teman-teman cari yang hashtagnya itu komenannya tertinggi. Catat nih, hashtag yang komenannya tertinggi itu buktikan kalau hashtag itu interaksinya tinggi. Habis itu apa? Cari yang postingan per jamnya itu nggak sampai 20. Kenapa? Kalau hashtag postingan, kalau apa ya, postingan di hashtag tersebut itu lebih dari 20, misal 100, ada nggak ya yang banyak ya? Ini, cari yang banyak ya, misal apa ya? Jual yang paling banyak misalnya, coba jual cupang banyak nggak postingannya ya? Ntar, ini 466 464 per jam gitu. Ketika teman-teman cari postingan pakai hashtag yang postingan per jamnya itu banyak, baru ngepost udah ketumpuk, apalagi followernya teman-teman itu kecil gitu loh. Udah kecil, postingannya tertumpuk sama orang followernya gede-gede, ya udah jualnya teman-teman makin nggak kelihatan gitu loh. Kalau jualannya teman-teman itu pakai hashtag yang komenannya banyak, tapi postingan per jamnya dikit, kayak ini nih, 38 yang komen, postingannya nggak sampai 2, itu peluangnya teman-teman tuh masuk ke top post itu akan lebih gede. Top post itu gimana sih? Nih, aku contohin IG ku ya. Misal cari aja di salah satu ya, misal di sini. Aku misal ketik apa ya, ini deh, coba ada nggak? Nah ini kan ini postinganku nih. Nah, berarti di hashtag ini, hashtag potret kehidupan ini memberikan traffic loh buat aku. Ini ternyata winning hashtag loh buat aku. Ya udahlah, aku pakai ini. Jadi mungkin dari 30 itu nggak akan semuanya dapat yang namanya winning hashtag. Ya benar-benar bisa ngasihin traffic. Teman-teman harus coba dulu, misal sebulan, 2 bulan, terus teman coba klikin satu-satu kayak tadi caraku tadi. Diklik satu-satu tadi, diklik satu-satu gini. Nah, habis itu baru muncul. Nah, itu teman-teman catat. Oke, teman-teman. Oh, oke, dari 30 aku dapat 3 winning hashtag. Cari lagi sisanya, sampai benar-benar dapetin hashtag yang benar-benar ngimpact buat followernya teman-teman. Ketika postingan teman-teman banyak muncul di top post, ini kalau aku kan lihat dari desktop ya, dari laptop ini. Kalau di HP sama sih. Cuma dia sama yang baru post itu samping-sampingan, kalau ini kan atas bawah gitu, bedanya gitu doang. Nah, kalau masuk ke top post, punyanya teman-teman itu apa? Cepat viral, habis itu followernya teman-teman gampang naik gitu. Apalagi yang followernya masih di bawah 10.000, itu ngefek banget. Hashtag yang tepat itu ngefek banget gitu teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih hashtag. Itu yang pertama. Oke, next. Nama udah nih. Hashtag udah. Habis itu apa lagi? Posting itu harus rajin terus. Jangan, kalau pengen organik ya aku postingnya seminggu sekali, sebulan sekali, ya itu nggak bisa naikin follow-nya teman-teman. Teman-teman harus rajin misal sehari 2 kali, sehari 3 kali. Postingnya juga di jam-jam yang bagus. Oke,
jam 12 sampai jam 1 itu orang-orang lagi istirahat. Rata-rata buka sosmed. Aku posting. Habis itu di bawah jam 6 sampai jam 8 malam itu rata-rata orang lagi pulang. Oke, aku posting lah di situ karena orang lagi banyak istirahat, pulang kerja, aku posting di situ. Gitu teman-teman. Harus konsisten, harus konsisten. Kalau nggak konsisten itu teman-teman sama aja kayak apa ya, nanggung, perjuangannya nanggung gitu loh teman-teman. Nih, habis itu dari Mbak Dila, aku kenalin yang namanya ini, bentar. Oke, pempek koko. Jadi pempek koko ini awalnya dia jualan pempek. Terus dia lihat peluang nih, kayak bisa deh aku jadi digital marketing setelah belajar di BitLabs gitu. Hanya dia coba ngelamar. Dia nggak punya, dia awalnya dulu nggak punya basic atau background digital marketing atau pemasaran online. Dia hanya berbekal jualan di IG-nya di BitLabs, pembelajaran IG di BitLabs. Terus dia praktekin jualan pempek koko dan cukup laris. Ternyata dia aku mau coba ke industri dulu deh gitu. Nah dia coba ngelamar di digital marketing di Jakarta. Dia kan posisinya di Bali. Ternyata dia keterima loh teman-teman gitu. Jadi nggak hanya jualan aja, kerja pun juga bisa gitu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih nih, ini aku mau belajar untuk bisnis atau untuk sebagai profesional di industri di perusahaan gitu teman-teman. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman tinggal pilih aja mau buat apa. Jadi ilmu ini nggak hanya fokus ke bisnis, nggak hanya fokus untuk jadi pekerja, tapi dua-duanya bisa gitu. Jadi teman-teman bisa coba itu. Di BitLabs juga ada pembelajaran di website, pembelajaran jasa pembuatan website gitu. Dia Mas Haki ini juga jualan website lewat apa ya? Lewat websitenya juga. Jadi dia bikin website untuk jualan jasa pembuatan website. Habis itu dia cukup laris. Jadi nggak hanya jual di online tuh, nggak hanya jualan produk, jualan jasa pun bisa. Jadi misal teman-teman di IG jualan, Kak, misal aku jualan jasa foto produk, jasa kursus, itu banyak dan cukup berhasil dan banyak yang berhasil. Jadi nggak hanya jualan produk, jualan jasa pun bisa gitu loh teman-teman. Ini banyak yang terbukti gitu. Oke, next. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa di sini, aduh Kak singkat banget nih, habis ini selesai gitu. Teman-teman bisa putar pembelajarannya berkali-kali. Kalau teman-teman buka bitlabs.id, habis itu teman-teman pilih yang raih penghasilan jutaan dari Instagram, itu teman-teman bisa putar berkali-kali. Oke, aku bukain ya buat contoh sekalian. Ini lebih detail gitu. Karena kalau di sini tuh pasti udah apa ya, singkat banget teman-teman. Singkat banget. Jadi teman-teman itu nggak bisa putar berkali-kali. Misalnya, oh dari aku kecepatan nih, dari aku terlalu singkat waktunya. Jadi teman-teman di sini bisa putar berkali-kali nih. Misal nih, oke, bentar. Nah di sini nanti jelas nih. Oke, materi yang aku dapetin gini nih. Oke, pengenalan Instagram, potensi Instagram dan lain-lain, strategi dan lain-lain, banyak banget. Jadi teman-teman kalau belajar di GitLabs yang ini, yang tadi aku jelasin secara singkat gitu loh. Karena apa, kalau aku jelasin sampai kayak sedetail ini, itu pasti nggak cukup gitu, berhari-hari bisa. Makanya saranku teman-teman kalau mau belajar lebih serius lagi, teman-teman bisa belajar di sini. Tapi semoga dari pembelajaranku yang di sini tadi, yang singkat ini tadi, teman-teman juga udah bisa punya pandangan ini. Oke, aku mau bikin produk yang kayak gini. Nanti aku mau jualan di IG. Oke, ketika jualan di IG, aku mau dengan teknik yang gini tadi. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak hanya jualan mulu, tapi teman-teman punya dasarnya, punya panduannya. Oke, supaya apa? Supaya teman-teman jualnya lebih cepat gitu loh teman-teman. Oke, next. Aku masuk ke materi lagi tadi. Nah, dari ini kira-kira jam berapa sekarang? 15.18, karena biasanya tuh pertanyaan lebih banyak ya teman-teman. Kadang aku nggak sempat, jadi dari sini apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Aku kembaliin ke Mbak Kania. Oke, halo, makasih banyak Mas Bahtiar. Materinya mantap banget loh. Ini dari tadi aku lihat chat pada kayak, wah ini materinya Mas Bahtiar mantep banget, bla 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 gitu katanya. Oke, makasih.
Oke, ini aku mau ngingetin aja teman-teman, aku udah ngasih link untuk absen, itu jangan lupa diisi karena nanti akan apa ya? Maksudnya itu bisa kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa kirim modul materinya ke email kalian yang di situ gitu. Nah, terus selanjutnya juga kita kan mau bagi-bagi giveaway nih teman-teman. Kita mau bagi-bagi saldo e-wallet. Ada yang OVO, ada yang GoPay. Terserah nanti tinggal pilih. Caranya gampang banget. Kalian tinggal screenshot aja materi yang tadi yang paling favorit apa, tapi kalau misalnya kalian kelewatan nih, ya udah kelewatan nih, udah nggak ada slide-nya lagi, nggak apa-apa, kalian tinggal foto aja suasana kalian lagi belajar atau gimana, terus nanti kalian post dengan kasih captionnya tuh kayak alasan kenapa kalian suka materi tersebut gitu. Nah, nanti kalau udah di-post tinggal di-tag ke @bitlabs.id dan jangan lupa untuk di-follow Instagramnya supaya nanti kita bisa tahu nih mana yang paling bagus alasannya. Tapi dengan catatan jangan di-private ya teman-teman Instagramnya karena kalau di-private nanti post kalian nggak akan masuk ke akunnya Bitlabs. Gitu. Nah, terus kita mungkin udah masuk ke sesi Q&A ya. Ini kita udah banyak banget nih, Mas Bahtiar, dapat pertanyaan nih. Oke. Bagus-bagus lagi pertanyaannya, kalau lihat dari kolom Q&A. Nih, misalnya dari Mas Hendry Miswan nih, Mas Bah. Oke. Dia nanya, bagaimana solusi menghadapi konsumen dari berbagai latar belakang yang berbeda dan tidak semuanya bisa kooperatif, seperti konsumen yang rumit, terlalu banyak bertanya, emosional, dan sebagainya. Nah, gimana tuh Mas Bah? Oke, aku jawab pertanyaan yang pertama dulu dari Kak Henry Miswan. Gimana sih Kak solusi ngadapin konsumen yang latar belakangnya beda-beda, nggak bisa kooperatif, habis itu apa tadi, bawel ya, bawel, emosional dan lain-lain gitu. Oke, pertama ketika kamu biasanya itu latar belakang berbeda-beda, terus target konsumennya yang gini itu pertama karena produk kamu teman-teman. Apa produk kamu itu nyasarnya ke target market yang gimana gitu loh. Jadi misal, aku ajarin dulu, mungkin tadi belum aku ajarin ya. Jadi ketika kamu jualan itu, kamu harus lihat dulu kelas ekonominya. Kelas ekonominya ada kelas A, ada kelas B, sama kelas C nih. Nah, kalau kelas C, kita mulai dari paling bawah dulu. Kalau kelas C itu pendapatannya sama penghasilannya sama pengeluarannya itu lebih gede pengeluarannya gitu. Jadi kalau dia beli produk itu biasanya cari yang murah gitu. Pokoknya murah lah gitu. Nah, ketika teman-teman jualan dengan produk yang mahal tapi teman-teman targetnya yang kelas C gitu. Ya sama aja pasti orang-orang akan bawel juga. Ini kok mahal banget sih di toko sebelah ini murah loh, di sini kok mahal. Ternyata apa? Teman-teman misal jualan apa ya yang kelas C, misal kerupuk gitu, kerupuk yang apa yang biasa gitu. Yang rata-rata kelas C itu belinya misal 500, teman-teman jualnya 1.500. Itu akan sensitif banget untuk kelas C dan dia akan bawel banget gitu. Kenapa? Teman-teman salah target gitu loh. Habis itu misal kalau kelas B itu kan tadi kelas C, dia beli produk pokoknya murah lah. Kalau kelas B, dia itu beli produk secara fungsional dapat, secara sosial dapat gitu loh. Maksudnya gimana? Misal aku beli handphone nih. Oke, aku beli handphone itu, oh harga 2 juta, bagus sih, aku memang lagi butuh kamera yang bagus. Secara emosional, secara sosial, oh teman-temanku juga rata-rata pakai handphone merek Realme sih yang harga 2 jutanya aku pakai. Ya udahlah, aku nyaman. Jadi secara fungsional dapat, secara sosial dapat gitu. Kalau yang kelas A, dia itu beli karena lebih ke pengakuan, lebih ke kebanggaan gitu teman-teman. Jadi ketika dia beli produk itu, dia jadi apa? Oke, ketika aku beli tas Gucci, aku merasa kayak artis-artis. Aku ketika beli mobil Lamborghini itu aku serasa kayak pengusaha sukses dan lain-lain gitu loh. Jadi apa? Dia kalau beli produk itu udah nggak mikirin kamu jual harga berapa, mau ambil untung berapa, yang penting aku udah bangga pakai brand itu gitu loh. Jadi ketika kamu jual ke kelas A, jadi kamu harus benar-benar kuatin di brandnya. Terus gimana Kak kalau bawel terus? Nah, kalau bawel biasanya penawaran produk kamu sama target market kamu tuh nggak cocok gitu. Ini apa dia bawel mulu. Terus kalau udah terlanjur kayak gimana? Nah, kalau udah terlanjur, jadi ini rata-rata
penjual ya mindsetnya gini, ya udahlah aku bangun brand itu ya ke produkku, hanya produk aja. Padahal brand itu bangun merek itu gak hanya produknya teman-teman, tapi service itu juga bagian dari produk loh. Service itu bagian dari brand, maaf. Service itu bagian dari brandnya teman-teman gitu. Ketika produknya teman-teman bagus, tapi service-nya jelek, itu sama aja jatuhin mereknya teman-teman, brandnya teman-teman gitu. Jadi ketika kayak dia bawel gini, Kak udah nyampe nih, makasih ya, tapi mungkin nggak makasih ya, malah gini langsung, Kak barangnya udah nyampe, tapi kok rusak ya, aku minta ganti rugi dong. Nah kita sebagai penjual kan pasti, aduh aku bakal rugi nih, udah untung dikit, suruh ganti rugi. Akhirnya kamu ngeles nih, maaf Kak nggak bisa gini, maaf Kak ini udah prosedur dan lain-lain. Kadang kesalahannya orang gini, maaf Kak ini udah prosedur, maaf ini udah gini, nggak bisa ya. Akhirnya apa? Dia jengkel, akhirnya apa? Dia sebarin nih ke teman-temannya, jangan beli di IG itu, jangan beli di marketplace itu. Kenapa? Apaan? Aku udah beli di sana, rusak nggak diganti. Akhirnya apa? Brandnya teman-teman jatuh pelan gitu. Jadi ketika teman-teman jualan, ya teman-teman pas servis, anggap aja kalau ada komplain itu peluang teman-teman untuk menciptakan marketing, untuk menciptakan viral gitu. Loh, kok bisa Kak? Jadi misal ini, oke Kak, maaf ya, misal kemarin kamu jualan kaos, ternyata sampai sana yang salah nggak kamu udah bagus packagingnya, ternyata pengirimannya yang jelek. Akhirnya sampai kaosnya itu ada yang robek dikit gitu. Dan dia protes, oh iya Kak, maaf Kak, udah di tahap ini teman-teman udah gak mikirin profit lagi, tapi gimana caranya brandnya teman-teman namanya bagus gitu. Oke, maaf Kak, ini kita ganti ya Kak, kita kasih gratis free ongkir, kita ganti langsung ke tempatnya Kakak, kita kirim kaos yang baru, sekaligus ada tambahannya nih, sekaligus topi, gratis topi. Pasti orang, loh Kak, enggak kok Kak, kita cuma kaosnya aja kok yang jelek, kenapa harus gratis topi? Enggak apa-apa Kak, ini sebagai permintaan maaf dari kita. Jadi ketika orang itu kita udah mengakui kesalahannya, terus kita kasih hal yang dia mau, tapi kita kasih lebih, dia akan merasa, ih gila pelayanan di sini bagus banget dah. Ya udah Kak, makasih ya. Nanti aku kalau beli kaos lagi di Kakak deh. Akhirnya apa? Dia janji mau beli lagi ke kamu. Habis itu dia nyarani, kemarin loh aku beli di kaos di IG itu loh. Rusak sih awalnya, tapi dia mau ganti loh. Dia langsung kirim cepat ganti. Habis itu apa? Dia kasih free topi lagi. Aduh, baik banget deh IG di situ. Akhirnya apa? Dia mau beli gitu teman-teman. Jadi anggap aja komplain itu ini peluang untuk brandnya teman-teman itu jadi terkenal gitu. Ketika apa? Ketika teman-teman, aduh aku rugi Kak kalau ngasih topik kayak gitu. Ya emang rugi ya, rugi. Tapi budget marketingnya teman-teman itu turun. Kenapa? Karena orang itu akan bilang ke teman-teman lainnya. Karena apa? Kalau word of mouth itu, kalau bilang ke teman-teman itu lebih bagus banget dibandingkan promosi marketing yang lain gitu. Kalau teman-teman bisa nyiptakan itu bagus banget buat brandnya teman-teman gitu loh. Beli di IG itu aja, bener pelayanan bagus banget dan lain-lain gitu. Jadi anggap aja komplain itu karena teman-teman tadi salah target market, komplain tadi anggap aja itu ini peluang marketing untuk nyebabin viral produk aku gitu. Semoga bisa membantu ya Kak, siapa tadi aku lupa namanya. Kak Henry Miswan gitu Mbak Kania. Mantap, mantap. Oke. Semoga terjawab ya, Mas ya. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Oke. Ini selanjutnya. Nih, ini tadi kan udah laki-laki, ini sekarang dari perempuan ya, dari Mbak Angela Merisi Yudianti. Kak, kalau kita pakai Instagram, ada kalanya bisa dihack, padahal sedang laris-larisnya nih produk kita. Nah, ada caranya nggak sih, Kak, untuk mengatasinya supaya jangan sampai kena hack? Makasih, Kak, katanya gitu. Berarti dia lagi takut nih, Mas Bah, di hack gitu. Mas, masih di mute. Oh iya. Maaf. Ini dari Kak siapa tadi? Kak Angela. Oke, Kak Angela. Oke, supaya nggak ke-hack tuh gimana sih? Pertama nih, teman-teman, biasanya kan teman-teman kalau mainan di IG itu ya, biasanya pakai tool-tool tambahan. Misal, oke aku mau pakai tool ini, alat ini.
itu pertama pastikan alatnya teman-teman itu benar-benar terpercaya sehingga nggak ada celah untuk keamanan. Karena biasanya apa? Kalau pakai tool ketiga atau pakai alat ketiga itu biasanya disuruh masukin password sama email itu. Dan itu pastikan benar-benar terpercaya. Karena kalau enggak itu bisa sebagai apa ya? Jadi sarana untuk dihack gitu punyanya teman-teman. Itu yang pertama. Habis itu kayak DM itu jangan mudah dibalesin. Apalagi yang ngasih link gitu. Ini baca dulu. Kalau di Instagram bisnis kan dibaca kan nggak kerit kan. Baca dulu. Oh ini kayaknya bagus, balas. Kalau dia ngasihin link tiba-tiba udah nggak usah dibalas gitu teman-teman. Apalagi linknya itu kayak 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 perwakilan dari IG dan lain-lain itu biasanya rata-rata kena dari situ. Akhirnya dia apa? Dia pura-pura dari IG, logo IG dan lain-lain. Habis itu masukin password sama email kena hack dah. Itu jangan mudah ngasih email sama password. Habis itu yang ketiga pakai 2 autentikasi. Jadi pakai emailnya teman-teman, pakai nomor HP-nya teman-teman. Jadi ketika ada orang yang login baru, itu teman-teman bisa ketahuan nih dari email ada pemberitahuan, dari nomor HP juga ada pemberitahuan. Jadi pakai double gitu teman-teman. Gitu, semoga bisa menjawab. Oke, makasih banyak Mas Bahtiar. Semoga Mbak Angela nggak takut dihack lagi ya. Iya. Oke, ini selanjutnya dari Mas Ahmad Fauzan Rizky Ananda. Mas, gimana sih caranya membuat konten produk yang bagus sebagai dropshipper? Karena biasanya kan foto produk itu bukan punya kita, gitu katanya. Oke. Gimana mau di dropshipper karena foto produk bukan punya kita ya? Iya, betul. Oke. Oke, dari Kak Ahmad Fauzan, gimana caranya bikin konten produk yang bagus? Karena kan bukan dari foto kita ya kalau dropshipper. Aku lihatin yang tadi nih. Mana yang Shopee? Ke belakang aja. Bentar. Nah, nih. Nih, semoga bisa melihat ya. Kelihatan karena kalau di HP biasanya kecil sih, gitu. Oke nih, ini yang atas. Ini mereknya sama kan? Kalau teman-teman kan bisa ibaratnya dropshipper kan gambarnya sama semua nih. Nah, ketika teman-teman sebagai dropshipper, teman-teman harus juga punya ide nih, nggak hanya dari sisi pemasarannya aja, tapi teman-teman juga harus bisa buat produknya itu menarik gitu teman-teman. Karena apa? Karena kalau teman-teman nggak bisa bikin produk yang menarik, yang berbeda, kontennya yang bagus, itu teman-teman dapat iklannya di sosmed, dia belinya di marketplace itu kebiasaannya orang zaman sekarang itu gitu. Jadi teman-teman ketika jadi dropshipper, misal teman-teman dropshippernya dari Shopee, aku ambil dari Shopee terus aku jual di Facebook atau di IG, atau misal teman-teman dapat dropshipper dari agen A terus aku jual di IG atau di Shopee, itu jangan mentah-mentah langsung diposting semua gitu. Apalagi kalau di IG ya, di IG kan harus banyak konten ya. Jangan hanya posting-posting, tapi teman-teman juga harus bisa edit gitu. Harus bisa ngedit lah dikit-dikit. Jadi kayak nih, yang atas nih, dia polosan banget, yang bawah kasih manfaat-manfaatnya, kasih logonya, buat orang semakin percaya. Jadi lebih profesional. Kalau kamu jualan, itu jangan semerta-merta gambar dari supplier langsung teman-teman pakai itu. Tapi teman-teman edit dulu, supaya apa? Kayak bisa jadi loh, karena teman-teman ngeditnya bagus, gini, ngeditnya bagus banget, akhirnya, ini kayaknya yang asli deh. Misal ditulis di sini original, padahal harganya teman-teman lebih mahal daripada yang lain, tapi karena teman-teman tulis desainnya tuh original, dijamin asli dan lain-lain, itu membuat orang yakin, kayaknya yang merek apa nih, Habatus Sauda yang merek Tibona yang dari sini lebih asli deh, fotonya lebih bagus dan ini ada garansi aslinya gitu loh. Jadi jangan langsung semerta-merta. Kalau teman-teman ambil persis, terus apalagi judulnya sama gitu. Misal, dari supplier itu di Shopee itu dia bilangnya jual jual kerudung instan Alilah misal gitu. Nah teman-teman jangan persis gitu, teman-teman rubah gitu. Gambarnya udah dirubah nih, lebih bagus. Habis itu judulnya juga dirubah nih. Jual Jual kerudung
kerudung segi 4 anti air, kalau anti air emang, atau jual kerudung cantik untuk, kalau jual kerudung cantik syar'i gitu, mereknya nggak perlu disebutin, karena kalau bisa ngetik merek dia pasti akan cari gitu loh. Nah judulnya dirubah, kenapa? Ketika judulnya dirubah, gambar kamu dirubah, terus dia nyari di marketplace kok nggak ada ya, aku tadi kena iklan tadi, yaudah akhirnya apa, dia putusin beli di IG-nya teman-teman gitu. Jadi rubah judulnya, rubah gambarnya yang lebih bagus, habis itu rubah deskripsinya, misal di supplier dapat deskripsinya gini, teman-teman buat yang lebih detail lagi, lebih bagus lagi, supaya apa, orang lebih tertarik, yang di sana kok ya jualnya murah sih tapi nggak detail nih infonya, aku beli di sini aja. Itu bisa banyak banget yang terjadi kayak gitu. Kalau desain aku saranin, kalau teman-teman nggak bisa desain, teman-teman bisa pakai namanya nih Canva. Udah familiar banget lah buat orang-orang yang jualan online, pasti pakai Canva. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih template-templatenya aja gitu loh. Teman-teman mau pakai template yang kayak gimana nih? Banyak kan? Oke, aku contohin. Nih, di sini banyak banget nih. Teman-teman tinggal pilih mau pakai yang kayak gimana gitu. Oke, kayak gini tinggal diedit-edit doang. Gampang banget di HP juga udah. Tinggal diklik-klik gini aja. Nih langsung berubah. Nih gambarnya diganti juga langsung berubah. Gampang banget. Tinggal kayak drag aja gitu udah bisa. Jadi saranku, walaupun dropshipper, teman-teman juga harus lihat nih, aku harus berubah, harus beda sama yang lain. Terus kalau rata-rata dari supplier itu biasanya ngasih foto doang, foto produk doang. Jadi teman-teman kasih misal, oh teman-teman itu jualan hijab, berarti teman-teman bisa kasih postingan tentang hukum-hukum berhijab, manfaat hijab, habis itu mengapa harus berhijab, itu bisa. Jadi nggak hanya produk doang, tapi yang berhubungan. Solusi-solusi apa aja dari produk itu yang bisa menyelesaikan problem dari market, itu juga bisa. Posting, supaya apa? Supaya orang itu makin yakin sama produknya teman-teman. Saranku sih jangan niru 100%, karena kalau niru 100% dia akan cari suppliernya teman-teman, dan apa? Akhirnya teman-teman cuma sebagai alat promosi supplier, tapi nggak ada yang beli. Akhirnya suppliernya makin laris gitu teman-teman. Semoga bisa membantu ya Kak Ahmad Fauzan. Gitu. Mantap. Oke, selanjutnya ya berarti Mas ya. Oke. Oke. Oh, ternyata Mbak Angela nanya lagi nih, Mas. Mas Bahtiar, perlu legalitas nggak sih, Kak, kalau kita mau bikin nama produk, kalau kita mau bikin nama produk apabila kita masih newbie. Newbie itu maksudnya masih baru ya, teman-teman. Terus step-stepnya gimana supaya nggak terlalu ribet ngurusnya, gitu. Oke. Perlu nggak sih ngurus legalitas supaya bikin nama produk? Apa kita mau bikin nama produk gitu? Kalau untuk awal-awal, saranku ya untuk awal-awal banget, itu teman-teman jangan mikirin yang legalitasnya dulu, tapi pikirin produknya teman-teman nih udah cocok gak sama market, udah benar-benar puas gak. Jadi jangan, kalau rata-rata penjual itu ribet awal-awal kayak nama dulu, haki dulu, habis itu pokoknya persiapannya dulu lah, persiapan ke produknya dulu. Akhirnya dia udah, oke, haki udah ada, habis itu brand udah ada, PT udah ada, pas ngeluncurin produk, ternyata nggak laku gitu loh, sayang gitu teman-teman. Jadi saranku, pastiin dulu produknya teman-teman itu istilahnya produk market fit, udah benar-benar cocok banget untuk marketnya teman-teman. Teman-teman teliti nih, oh Pak, kalau beli dikit, kalau beli misal kalau beli martabak kita, suka nggak Pak? Sukanya yang apa? Enaknya di mana? Nggak sukanya di mana? Itu harus teman-teman gali terus. Nah, ketika produknya teman-teman udah benar-benar udah market fit nih, udah bagus banget, konsumen udah respon bagus banget, baru teman-teman mikirin nih, oke, aku mau supaya nggak ada yang niru, aku bikin legalitas namaku. Aku mau bikin, jadi ada stepnya. Oke, aku uji coba dulu, ini market testing, di tahap testing kamu jangan mikirin legalitas dulu, tapi pikirin apakah produk kamu tuh udah benar-benar cocok untuk konsumenmu. Kalau udah cocok, terus operational revenue udah mulai ngalir, udah kelihatan bagus, udah ada kenaikan, nah itu teman-teman mulai mikir legalitas gitu loh, mulai mikir kayak perlu dihaki, terus brandnya gimana, apakah perlu di
perlu di apa, perlu di hak milik dan lain-lain, itu baru. Jadi tahap awal pastiin produknya teman-teman market fit ke market, benar-benar udah cocok banget, baru mikirin yang lain, alat dan lain-lain itu belakangan aja gitu. Karena kalau nggak cocok, tapi teman-teman udah terlanjur bikin legalitas, nyiapin alat dan lain-lain, itu sama aja teman-teman buang duit gitu loh. Padahal itu bisa buat yang lain gitu teman-teman. Oke, moga bisa membantu ya Kak Angela. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, selanjutnya lagi nih. Kak, mau tanya, ketika kita mau mulai bisnis, ketika kita mau mulai bisnis, kita mau promosi lewat IG, tapi followers kita masih sedikit, emangnya efektif? Apa nih Kak yang harus dilakukan gitu? Oke, dari Kak siapa nih? Dari Kak Henry Restu Aji. Oke, dari Kak Henry Resto Aji, kalau follower dikit bisa nggak sih jualan? Bisa, bisa banget gitu. Jadi kalau organik, walaupun jualnya dikit, bisa kayak Mbak Dila tadi followernya juga masih 1.000 gitu. Itu dia juga bisa jualan dan laris di IG gitu, walaupun 1.000 gitu. Misalkan aku masih 100 aja 200 bisa. Misal teman-teman, oke, aku nggak sabar nih. Kan kalau organik itu harus step by step ya, harus ada waktu lah, nggak bisa tiba-tiba 10.000 dalam waktu seminggu, nggak bisa, ada waktunya lah, pelan-pelan. Misal, aduh aku nggak keburu nih, ya udah teman-teman bisa pakai yang namanya ads, ngiklan dulu, oke, sambil nunggu organiknya naik, aku ngiklan aja deh dulu, oke, aku ngiklan, misal aku coba ngiklan 100.000, atau oke, ternyata habis dari iklan aku dapat profit bagus loh, dari 100.000 iklan aku ngeluarin duit 100.000, aku dapetin penjualan itu 5, dan di 5 itu kalau di total aku untungnya 200.000, padahal aku keluarnya 100.000, berarti 200.000 dikurangi 100.000, aku profit bersikup itu 100.000. Ya udah aku iklan lagi. Jadi promosi lewat iklan tetap jalanin, promosi lewat organik tetap jalanin. Jadi tetap imbang teman-teman. Iklan itu buat yang cepat, yang jangka pendek, yang organik itu buat yang agak lama tapi jangkanya jangka panjang. Jadi imbangin. Jadi nggak harus follower gede baru bisa jualan, tapi follower kecil tuh bisa langsung jualan juga kok. Jadi teman-teman tinggal pilih mau jalur yang organik, pelan-pelan, tapi jangkanya panjang, teman-teman nggak ngeluarin duit, ataupun langsung cara cepat nih pakai IG Ads cepat tapi tertarget tapi harus ngeluarin duit gitu. Tapi saranku teman-teman bisa pakai dua-duanya. Jadi oke, aku pakai iklan, aku pakai organik, aku pakai iklan, pakai organik. Jadi biar berjalan gitu teman-teman. Ketika masih follower kecil teman-teman udah dapat profit, ketika follower gede teman-teman juga profitnya nambah karena organiknya udah tambah gede, terus iklannya juga semakin kecil karena organiknya udah gede nih. Jadi iklannya semakin menurun aja budget yang dikeluarin gitu. Maka bisa membantu ya Kak Henry Restuaji. Oke. Selanjutnya dari Mbak Putri Sri Maulidah. Ya, tapi kalau buat pemula bagusnya gimana Pak? Belum punya bintang, belum punya review banyak, belum punya testimoni, dan harus balik modal dulu. Soal menentukan harga gimana ya? Kalau ada potongan pajak di marketplace. Oke, dari Kak Putri, gimana sih caranya kalau kita belum punya bintang ya? Itu kalau berarti ngomongnya di marketplace ya, terus belum punya testimoni dan lain-lain. Nah, saranku kalau awal, kalau kamu mau jualan di marketplace, emang yang pertama kali dilihat sih emang ulasan sama bintang gitu loh. Jadi ketika kamu jualan di situ, kamu harus dapetin bintang dulu. Nah, caranya itu gimana? Caranya teman-teman pertama, kalau yang hemat ya, aku buka Shopee dulu dah, biar lebih enak. Shopee. Misal jual hijab, kerudung deh, kerudung. Pertama, punyanya teman-teman. Ini kan iklan nih, iklan. Gerakan pertama iklan, gerakan kedua baru organik nih. Nah, pertama produknya teman-teman itu ketika diketik mudah muncul. Mudah muncul kenapa? Supaya ketika mudah muncul itu banyak yang beli, itu yang pertama. Harus mudah muncul dulu. Ini kayak nih apa itu saudara yang aku liatin.
Nih, Habatus Sauda nih. Bentar, loading. Yang atas cuma Tibuna kapsul. Yang bawah nih coba lihat. Promil, suami istri. Promil suami istri, Habatus Sauda, B-nya double, S-nya double, Habatus Sauda, B-nya 1, S-nya double, Habatus Sauda, B-nya 1, S-nya 1, Habatus Sauda, B-nya double, S-nya 1. Sampai segitunya loh. Apa supaya dia gampang muncul gitu. Itu yang pertama. Jadi nama produknya teman-teman itu harus pakai kata kunci banget. Caranya gimana? Pakai yang namanya tool pencari kata kunci punyanya Shopee. Masuk ke seller.shopee. Habis itu, bentar, aku masih ingat nggak ya? Aduh, aku lupa passwordnya. Teman-teman masuk di ini deh, seller.shopee. Nanti ada namanya tool pencari kata kunci. Bentar, aku tool pencari kata kunci Shopee. Itu gampang banget kok. Ini biasanya dibuat ngiklan. Nah, itu teman-teman bisa pakai gitu loh. Bisa pakai, apa ini ya? Ini dari Shopee, coba. Oh, bukan dah. Ini jualannya ada kok. Namanya tool pencari kata kunci. Teman-teman bisa langsung cari. Banyak banget tutorialnya di YouTube gitu. Gimana caranya supaya judulnya teman-teman itu gampang. Karena biasanya kayak ini tadi. Bentar. Promil. Promil kenapa dia taruh di depan? Kemungkinan ini yang nyari akan lebih banyak dibandingkan Habatus Sauda. Makanya dia taruh di paling depan. Habatus Sauda yang S-nya double ini biasanya lebih gede daripada yang Habatus Sauda yang B-nya double itu pasti lebih gede daripada yang B-nya 1 gitu. Nah, makanya itu judul harus gampang supaya apa orang mau beli. Itu yang pertama. Habis itu, teman-teman pas awal-awal itu orang mau beli kan karena orang percaya ya. Nah, orang percaya kalau di marketplace karena bintang gitu. Nah, kalau bintang, teman-teman bisa pertama dari sekian produk misalnya aku buka salah satu. Ini deh. Ini. Nah, misal dari sekian produk ini, teman-teman misal jual 10 produk ya. Ada satu produk yang teman-teman emang harganya tuh di bawah pasaran banget dah. Untuk apa? Pertama, untuk dapetin bintang secara organik. Misal yang lain tuh jualan ciput atau kerudung ya. Kerudung itu harganya 100.000, teman-teman jualannya tuh 70.000 gitu. Atau yang lain tuh jualan kurma ajwa itu 100.000, teman-teman per kilonya teman-teman itu jualannya 75.000. Rugi, ya rugi. Tapi kalau bisa jangan terlalu rugi banget. Misal udahlah gak dapat untung lah di situ, yang khusus merek ini aja gak dapat untung lah, udah nol lah. Tapi yang penting apa? Yang penting apa? Untuk dapetin ratingnya dulu. Nanti ketika di satu produk itu yang ngulas banyak, habis itu naikin rating tokonya teman-teman, apa? Akhirnya yang lain itu ikut naik juga. Jadi yang satu dibuat harganya lebih murah di bawah pasaran. Misalnya kalau teman-teman jual 10, yang 9-nya itu harganya emang lebih naik, lebih apa? Emang udah ada profitnya gitu loh. Jadi satu dibuat murah banget, yang satunya dibuat udah ada profitnya gitu. Jadi yang satu ini kayak produk penetrasi lah, produk untuk mancing market gitu teman-teman. Habis itu ketika review banyak, baru produk yang lain ikut laku juga gitu. Ataupun teman-teman juga bisa minta bantuannya temannya gitu. Oke, beli dong produkku, tapi nanti uangnya pakai punya aku loh. Tapi saranku kalau pakai cara ini jangan satu kota sama terus deket-deket. Oke, teman dari Surabaya, teman dari Jakarta, teman dari Semarang, atau teman dari Jakarta tapi beda-beda lokasi, tim Jaksel, Jakbar gitu. Nah itu juga bisa dimanfaatkan. Kamu beli dong produkku gitu. Nanti uangnya aku kasih tapi ulas ya yang baik gitu dan lain-lain gitu. Itu juga bisa gitu. Tapi saranku itu untuk awal-awal aja, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering bahaya gitu. Tapi untuk mancing lah gitu. Gitu, semoga bisa membantu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Eli. Kak, gimana sih cara dapetin followers organik untuk pertama kali kita bikin akun IG jualan? Bagaimana cara orang agar mau follow akun kita tanpa harus kita spam komen? Atau mungkin ada juga penjual yang beli followers untuk meyakinkan viewers kalau IG-nya udah banyak followersnya. Oke, dari Kak Elika gimana sih cara dapetin follow organik? Pertama yang tadi ya, yang udah aku jelasin pertama kali tadi. Nama, hashtag, habis itu update postingannya harus rajin. Itu 3 yang menurutku paling penting. Itu 3. Nanti yang lainnya akan lebih detail lagi kalau kalian beli di websitenya, pembelajaran di IG-nya BitLabs tadi.
pembelajaran cara menaikin apa tadi jutaan dari Instagram. Nah, itu lebih detail lagi. Tapi di sini aku jelasin lagi ya. Tadi yang 3 tadi harus wajib. Itu wajib banget teman-teman ikutin kalau pengen organik, pengen followernya naik. Habis itu riset konten. Aku tadi juga belum sebetulnya riset konten. Riset konten itu supaya bagus, teman-teman lihat dari kompetitor nih. Oh, kompetitor itu ternyata riset kontennya itu paling banyak komennya, paling banyak like-nya itu kontennya kayak gini. Teman-teman bisa amatin, begitu tiru terus modifikasi terus teman-teman buat di postingannya teman-teman, di IG-nya teman-teman. Itu yang pertama, itu yang keempat gitu. Tadi nama, hashtag, harus sering update postingan, terus lihat postingannya kompetitor itu yang paling bagus yang mana gitu. Terus yang tadi apalagi ya? Oh, agar orang mau follow ya, agar orang mau follow yang tadi kalau kamu sering muncul pas ngetikin orang, misal ngetikin jual sepeda kamu muncul, terus misal kamu jualan hijab, ketik jual hijab kamu muncul, itu orang-orang lama akan follow juga. Habis itu sering muncul di explore gitu karena viral postingannya. Habis itu sering muncul di top post, itu juga sering buat apa orang mau follow gitu loh. Konten itu paling faktor paling penting untuk orang mau follow. Kalau kontenmu bagus, bermanfaat, itu pasti orang akan mau follow. Walaupun followermu pas di follow itu masih kecil, itu pasti mau. Habis itu misal, Kak, kalau aku beli follower atau beli IG yang udah banyak followernya terus di rename itu, aku bongkar triknya. Kalau orang jual IG, jual follower, itu rata-rata itu dia nge-follow, habis itu di unfollow gitu. Saranku daripada kamu beli di orang, mending kamu pakai caramu sendiri gitu loh. Kamu bisa pakai yang banyak lah software autofollow, tapi saranku cari yang terpercaya gitu. Dan itu jangan dilakuin kalau udah di atas 1000. Saranku maksimal 1000 lah, habis itu nggak usah pakai lagi gitu. Kalau kamu beli follower di orang, dia biasanya ngawur sih. Biasanya dia langsung, ya udah yang penting naik. Karena itu bukan follower asli, hanya followeran gitu loh. Kalau kamu pakai autofollow sendiri, kamu bisa, oke, aku jualan hijab, tapi yang syar'i, oke, aku follow Oki Setiana Dewi gitu. Oke, aku misalnya aku jualan susu untuk ningkatin massa otot, oke, aku followernya Adirai gitu. Jadi bisa lebih detail kamu, lebih enak gitu. Ketika dia udah nge-follow, kamu bisa pakai unfollow dia, kamu unfollow, itu nggak masalah. Tapi masalah pokoknya jangan sampai pakai udah di atas 1000, jangan pakai sih, nggak rekomend sih, karena bahaya gitu. Kamu harus cari benar-benar software autofollow yang terpercaya. Kalau salah, bahaya. Terus kamu harus juga ikutin panduannya secara detail dari developernya. Jangan buat aturan sendiri. Misal dari developer itu misalnya, oke, kamu boleh boleh follow kalau ada jedanya itu misal semenit gitu. Tapi kamu nggak pakai jeda, ya udah langsung biar cepat. Hanya di blog yang lain penjualnya gitu. Jangan sampai gitu. Habis itu kalau misalnya beli followernya udah banyak, kalau beli followernya udah banyak, biasanya itu rata-rata penjual follower itu, penjual yang IG yang udah gede-gede itu rata-rata pakai IG dari cewek-cewek cantik sih. Karena orang akan lebih mudah follow. Ketika udah, dia akan nge-rename jadi misal IG informasi atau IG berita gitu. Habis itu kamu beli lagi, kamu rename lagi. Jadi IG jualan hijab. Awalnya dia nge-follow konten apa, habis itu dirubah dijual jadi apa, terus kamu rubah lagi jadi apa, terus kamu kasih konten yang beda lagi apa. Lama-lama followernya akan turun dikit gitu. Terus pasti yang komen, yang like itu pasti dikit banget. Teman-teman sama aja ngabisin duit lah kalau beli itu. Kalau beli IG misal kalau 1000 follower itu berapa ya? 1000 itu kalau nggak salah 100.000, 10.000 itu sejuta deh gitu. Nah, daripada teman-teman ngabisin duit sejuta untuk dapetin untuk beli follower, untuk beli IG yang udah jadi, teman-teman mending bisa buat endorse. Kan bisa misal, oke, aku jualan mie setan gitu, yang pedas. Oke, aku endorse orang yang emang suka mie, orang-orang yang suka makan, reviewer makan. Itu lebih efektif daripada teman-teman beli IG yang udah jadi tapi nggak cocok sama produknya teman-teman. Habis itu bisa pakai Facebook Ads, bisa pakai IG Ads, ngeluarin duit sejuta, teman-teman bisa lebih efektif, lebih dapat hasil, minimal dapat data lah. Kalau teman-teman nggak laku, misal, oh, aku udah keluarin duit 200.000, ternyata aku dapatnya itu aku belum dapat satu penjualan aja, rugi dong. Tapi teman-teman dapat nih, oh ternyata aku salah target, ternyata dari data Facebook Ads yang paling banyak itu
umur 20 sampai 40, tapi aku nargetnya terlalu luas, 18 sampai 65. Ya udah aku fokusin ke 20 40. Ternyata yang lebih banyak itu cewek. Ya udah aku fokusin ke cewek. Itu. Jadi minimal dapat data. Ketika dapat data teman-teman perbaiki, hasilnya akan lebih bagus gitu. Jadi saranku nggak usah beli IG atau yang udah jadi atau beli follower. Mending teman-teman kelola sendiri tadi pakai cara-cara yang aku saranin gitu. Semoga bisa membantu ya. Oke. Ini udah mau jam 4 nih. Berarti kayaknya kita harus penutupan kali, Mas Bah ya. Oh iya, Nggak kerasa nggak udah 2 kerasa jam banget nih. loh. Oke, makasih banyak banget Mas Bahtiar udah mau nemenin teman-teman Beat Labs untuk ngabuburit. Semoga teman-teman semua tadi ilmunya bermanfaat semuanya. Terus semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Terus ini teman-teman jangan lupa tadi giveaway-nya dilakuin loh. Jangan lupa di screenshot biar nanti teman-teman Beat Labs bisa lihat nih siapa yang berhak menjadi pemenangnya. Karena lumayan banget bisa dapat saldo e-wallet, OVO, sama GoPay 150.000 loh untuk 3 pemenang. Kan lumayan buat buka puasa, ya kan? Oke. Mas Batiar mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman peserta Oke, BitLabs? buat teman-teman yang tadi ikutin webinar, jangan hanya didengerin, tapi dipraktekin. Tadi kan aku udah sebutin ada Google Trend, ada MetaHashtag dan lain dicatat, terus dipraktekin. Kalau teman-teman cuma didengerin aja, sayang banget gitu. Dipraktekin supaya apa? Supaya langsung ngerti gitu, tahu salahnya, tahu enggaknya gitu. Itu aja kali, Mbak Kania. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu sesi pada hari ini. Selamat berpuasa semuanya, selamat berbuka puasa. Sebentar lagi kan 2 jam lagi mau buka puasa. Semoga lancar terus sampai nanti hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman, buat Mas Batiar juga. Semoga lancar-lancar, sukses terus ke depannya ya, Amin, Mas. amin. Makasih semua teman-teman. Makasih semuanya, selamat sore.